Kamu sudah tahu dari dulu, kan? Tahu apa? Anak ini anakmu. Sudahlah, tenang saja, aku ada di sini. Kamu sendiri saja sudah susah menjaga diri. Di kartu ini ada sejumlah uang. Ambil dan segera tinggalkan kota Zonghai. Kalau tidak, keluarga Cao tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Aku tidak akan pergi. Kalau keluarga Cao terus menggangguku, yang akan pergi dari Zonghai justru mereka. Aku tahu kamu hebat bertarung, tapi keluarga Cao punya kekuasaan dan pengaruh. Kamu sendiri tidak akan bisa melawannya. Mending cepat ambil uang itu dan pergi saja. Kamu hanya perlu tenang menjaga kandunganmu. Sisanya serahkan pada aku. Aku pasti akan bertanggung jawab pada kamu dan anakmu. Tunggu aku pulang untuk lamaran. Lalu menikahlah denganku. Berikan aku seorang anak laki-laki yang sehat dan gemuk. Suami istri hidup rukun. Anak cucu berkumpul di rumah. Tapi apakah keluarga Cao benar-benar akan membiarkan kita? Tuan muda, kenapa kamu tidak memberitahu mereka siapa dirimu sebenarnya? Kalau aku bilang sekarang, mereka percaya. Pasti malah dapat lebih banyak keraguan dan ejekan. Bukankah kamu paling suka nonton TV? Di TV kan biasanya begitu, kita pergi. Pergi kemana? Kemana lagi? Tentu saja balik ke lokasi kerja. Tuan muda, bagaimana bisa membiarkanmu tinggal di barat? Aku sudah siapkan semuanya untukmu. Villa nomor 1 di Pulau Haisin. Berangkat ke villa nomor 1. Air panas sudah siap di bak mandi, Tuan muda. Aku antar kamu mandi dan ganti baju. Kamu ngapain? Sebagai sekretaris pribadi Tuan muda, tentu aku harus membantu Tuan muda membuka baju. Tapi nggak perlu segitunya dekatnya. Kamu ngapain lagi? Aku yang mandiin Tuan muda sendiri. Aku belum terbiasa begitu sekarang. Keluar saja dulu menunggu di luar. Baik. Oh ya, aku masih ada satu hal lagi. Tolong aku urus, ya, siapkan satu paket hantaran lamaran. Aku mau melamar ke keluarga Cheng. Tuan muda mau melamar. Tentu saja tidak bisa sembarangan. Antar seniman. Hantaran merah anggur ini wajib hukumnya. 9 tingkat hantaran. Ya, hantaran 9 tingkat dibagi jadi 9 bagian. Setiap tingkat berbeda. Ini adalah standar tertinggi dari hantaran. Masing-masing tingkat sendirian. Cukup untuk mengguncang seluruh acara. Identitas Tuan muda, standar dan kualitas hantaran ini tentu harus lebih unggul. Setelah hantaran 9 tingkat selesai, seluruh dunia akan ikut bergembira. Tuan muda akan datang untuk melamar lagi. Pilih waktu yang baik untuk menikah. Baik. Kita lakukan sesuai kata kamu. Siapkan saya 9 rangkaian mahar. Aku mau kirim satu persatu. Benar, Tuan muda. Aku juga ingin membuat orang tua Qian Sui membuka mata. Sampai putrinya menikah denganku. Tidak mau rugi sedikit pun. Tuan muda hari ini, kalung hati abadi, akan dilelang di Hotel Junyue. Bagaimana menurutmu kalau jadi mahar pertama? Bagus, aku akan ikut lelang sendiri. Tuan kedua datang. Tuan kedua, selamat datang. Tuan kedua, selamat datang. Tuan kedua, selamat datang. Semua hadirin. Malam ini kalung bintang abadi ini akan menjadi milik keluarga Cao. Kalau ada yang nekat berani menantang saya, Tuan kedua, coba pikir ulang posisi kalian. Selamat malam semuanya. Saya Wang Peter, pembawa acara lelang cahaya gemilang. Barang pertama yang dilelang malam ini Adalah Gyokrui. asal Myanmar, 3 juta, 7 juta, 8,5 juta, terjual. Lukisan perjalanan ke Gunung Sishan karya Fen Zhongli. 8 juta, 9 juta, 9,5 juta, 10 juta, terjual untuk ketiga kalinya. Semua hadirin. Barang terakhir yang dilelang malam ini adalah kalung berlian. Hati abadi. Kalung hati abadi. Adalah karya terakhir dari maestro perhiasan kelas dunia, Mei Suekin. Disebut sebagai karya pamungkas sang maestro. Harga awal 50 juta. 50 juta? Tuan kedua keluarga Cao menawar 50 juta. Ada yang mau naikkan harga? Masih ada. Tuan muda kami menawar 60 juta.
Siapa bocah ini? Berani menantang keluarga Cao. Pakai masker jadi susah lihat wajahnya. Sepertinya bukan orang lokal Zuhai. Orang asing berani lawan keluarga Cao. Kayak nyari masalah sama Raja Neraka. Cari mati? Bocah. Kamu gak dengar aku bilang aku mau kalung ini? Dengarlah. Tapi apa hubungannya sama aku? Anak muda, jangan terlalu sombong. Kalau enggak, kamu gak akan tahu kamu mati bagaimana. 70 juta. Anak muda jangan sombong. Kalau nggak sombong, mana bisa dibilang anak muda? 80 juta? 90 juta? Mau mati? Kamu lanjutkan saja. Iya. Siapa sih bocah pecundang ini? Berani rebut barang milik tuan kedua keluarga Cao. Berani jadi hewan. Berani gonggong seenaknya. Tampar mulut. Hahaha. Aku tawar 100 juta. Aku sumpah bunuh kamu. Bocah, aku belum pernah lihat kamu sebelumnya. Kamu yang bawa dia masuk. Kamu berlutut dalam 3 detik. Aku akan maafkan kamu. Bajingan berani melawan tuan kedua, kejar dia. Lindungi tuan muda. Siap. Masih ada yang mau menikah. Biarkan Xiao Qing yang bayar. Baik. Xiao Ning, kamu pikir anak kita bisa lahir dengan lancar? Tenang saja. Besok aku akan kirim orang untuk kamu. Serius? Kamu berani melamar? Aku juga berani menerima lamaran. Baik, besok kamu siap-siap terima lamaran. Baik, kamu sudah siapkan mahar apa? Jangan-jangan cuma 10 ons daging babi. Sepasang telur ayam saja. Itu rahasia dulu ya. Nanti besok kamu akan tahu. Tenang, pasti aku nggak akan buat kamu malu. Xiao Sui, sini. Duduk di sini. Mama ada yang mau tanya sama kamu. Papa mama kenapa? Kejadian kemarin tiba-tiba banget. Kami nggak sempat tanya kamu. Sekarang jelasin dengan jujur. Ada apa sih? Kamu sama Xiao Ning sebenarnya hubungan apa? Kalian itu. Kamu dan Xiao Ning sebenarnya apa hubungan? Semua yang dia bilang kemarin, mana yang benar? Benar. Aku hamil. Anak itu anak Xiao Yun. Dasar bajingan. Nama baik keluarga Cheng sudah kamu rusak habis. Sekarang keluarga kita menderita karena kamu. Papa mama, lupakan saja harapan itu. Aku tidak akan menikah dengan keluarga Cao. Aku mau menikah dengan Xiao Ning. Apa? Kamu masih berani membantah? Aku. Apa sih yang bagus dari Xiao Ning? Buruh tani, nggak punya uang, nggak punya rumah, nggak punya mobil. Dia mau nikahi kamu dengan apa? Kami sudah susah payah membesarkan kamu. Bukan supaya kamu hidup sengsara sama dia. Lagi ngapain sih? Pikiran berantakan semua. Papa, kakak ipar. Tanggal pernikahannya sudah ditentukan belum? Aku nggak sabar. Biar teman-temanku lihat betapa hebatnya aku, Cheng Shuizeng. Nanti kita juga jadi orang terkaya di kota Zonghai yang bisa jalan dengan bangga. Jadi saudara? Haha, Papa Shuizeng. Ada masalah besar. Tiansun hamil anak orang lain. Mama, kamu beban dalam keluarga ini. Binatang. Kamu tahu nggak apa itu sopan santun dan harga diri? Ayah. Kalau kamu sampai buat ayah saya marah, saya suruh kamu bayar dengan nyawa. Cepat hentikan anak haram itu dalam perutmu. Kelihatan seperti orang baik-baik, tapi sungguh tak tahu sopan santun. Malah mau perbaiki yang harus diperbaiki. Supaya Tuan Cao gak tahu. Kalau sampai keluarga Cheng kita gak dapat dana 1 miliar. 3 generasi mati. Saya gak akan menggugurkan anak ini. Kamu benar-benar membangkang. Keluarga Cao itu orang terkaya di Zonghai. Siapa lagi yang bisa menandingi keluarga Cao? Keluarga Zhang hebat, tapi masih berani buka mulut. Kamu tolak? Itu bukan urusan pernikahan. Kamu tolak kemewahan luar biasa keluarga Cheng. Lagi pula omongannya sudah tersebar. Jangan buat masalah aneh-aneh sama saya. Saya kasih tahu kamu. Keluarga Cheng ini cuma kamu yang merepotkan.
Apa kamu sengaja mau bikin saya mati kesal baru puas? Seserahan datang. Silakan Nona Cheng terima seserahan ini. Apa ini? Nona Cheng, aku diperintah Tuan Muda membawa seserahan pertama untuk Nona. Silakan Nona lihat. Ini untuk Qian Sui di keluarga kami. Berlian sebesar ini. Diperkirakan harganya puluhan juta. Lihat saja warna dan ukuran berlian itu. Diperkirakan setidaknya puluhan juta. Kalung ini bernama Hati Abadi. Karya terakhir Maestro Perhiasan Mei Suekin. Juga dikenal sebagai mahakarya Sang Maestro. Tuan Muda kami menghabiskan 100 juta. Khusus dibeli untuk Nona Cheng sebagai seserahan. Untuk membuat Nona Cheng tersenyum. Apa? Kalung Hati Abadi senilai 100 juta. Tuan mudamu mana? Hari ini adalah seserahan pertama. Nanti setelah 9 seserahan selesai. Tuan Muda kami. 9 seserahan. Karena Nona Cheng sudah menerima seserahan. Aku harus kembali melapor. Siapa yang pakai cara mewah ini? Kirim seserahan semahal ini. Yang bertunangan dengan Qian Ren. Selain keluarga kaya Cao, siapa lagi? Kakak ipar memang gak salah. Melihat seluruh Zonghai. Selain keluarga Cao, siapa lagi yang punya gaya sehebat itu? Tuan Muda Cao muda, kaya raya, dan sangat setia kawan. Demi menikahimu sampai rela keluar banyak uang. Beri seserahan mewah. Tapi kamu malah begini, lahir dalam kemewahan. Aku gak peduli. Aku sama sekali gak akan menikah dengan keluarga Cao. Kalau seserahan ini dari keluarga Cao, maka aku anggap kamu gak tahu diri. Gak punya pandangan jauh ke depan. Tuan Muda Cao datang. Aduh, Tuan Cao, silakan masuk ke dalam. Bukankah ini hati abadi dari dunia kedua saya? Ternyata saat keluarga miskin, salju bisa sebesar ini. Bukan bawaan lahir juga. Tuan Cao, mahar ini. Mahar ini tentu saja dari keluarga Cao kami. Aduh, Tuan Cao. Gadis kami, Xiao Sui, bisa menikah denganmu. Benar-benar berkah yang didapat turun-temurun. Silakan, Xiao Sui. Kami serahkan kamu menikah dengan keluarga Cao. Bukankah itu demi kebaikanmu? Aduh, benar-benar pantas jadi Tuan Cao. Benar-benar dermawan. Xiao Sui, cepat ucapkan terima kasih ke suami keponakan kita. Xiao Sui. Lihat, aku kasih kamu kalung mahal ini. Kamu harus kasih hadiah buat aku dong. Xiao Sui, cepat, senyum dong, King Cao. Ngapain pura-pura gitu? Xiao Sui, kalian segera jadi suami istri yang sah. Masih ada apa yang perlu malu-malu? Wah, rame banget nih. Anak muda, aku lagi nyari kamu nih. Kamu malah datang sendiri. Malah merebut wanita aku. Hi Xiao Hu, kamu ini. Pelakor dan selingkuhan. Kalian berdua, kalau aku mati, gak ada artinya. Aku bunuh dulu kamu. Baru kemudian hitung-hitung lagi sama kamu. Manfaatkan aku, manfaatkan aku. Pelajaran yang kuberi kemarin langsung lupa ya. Ya. Kalau begitu aku akan bantu kamu mengingatnya. Anak muda, di belakang Cao Guangming ada keluarga Cao. Kamu duluan pergi. Sisanya biar aku yang urus. Dia bisa pergi. Dia jangan harap bisa pergi. Kalian keluarga Cheng juga jangan harap bisa pergi. Tuan Cheng, anak ini cari mati deh. Bunuh saja dia. Dia sama keluarga kami Cheng gak ada hubungan apa-apa. Bukan, Tuan Cheng, aku gak ada hubungan sama dia. Itu aku yang kasih kode merah ke kamu loh. Kalian keluarga Cheng ini pada buta semua ya. Pasangan pelakor dan selingkuhan ini. Di depan mata kalian sudah lama berduaan. Tapi gak satu pun dari kalian yang lihat. Aku Cao Baoming seumur hidup. Belum pernah dipermalukan dengan topi hijau. Dasar bajingan. Hari ini bukan cuma kalian berdua yang mati.
Semua yang hadir harus ikut mati sama kalian. Sanyang, jangan emosi dulu. Demi harga diri Xiao Sui. Kali ini aku maafkan kalian, dasar anjing. Pergi sana. Tukang buruh bau. Dan keluarga Cheng kalian. Tunggu saja aku. Selesai sudah. Tuan Chao datang dengan niat baik untuk melamar kok. Semua dikejar kabur sama orang gila itu. Siapa bilang mahar itu dari keluarga Chao? Oh, itu bukan dari keluarga Chao. Jangan-jangan kamu yang ngasih. Kalau bukan aku yang ngasih, hahaha. Muluk banget. Omong kosong semua. Bohongnya jelek banget. Kamu kira keluarga Chen semua bodoh? Sekarang gimana dong? Chao Xiao nggak mungkin nikahin Qian Sui kan? Aku udah pamer banget soalnya. Kamu nggak sadar ada berapa kain di kantong celanamu? Cuma 3 biji doang. Itu pun nggak seberapa dibanding mahar itu. Coba lihat diri sendiri di cermin. Dengan penampilan miskinmu itu, kamu bisa beli kalung semahal itu? Saning. Mahar-mahar itu benar-benar kamu yang ngasih. Iya, aku yang ngasih. Nanti akan ada lebih banyak mahar yang dikirim ke rumah kalian. Aku sudah bilang, aku pasti akan membuat kamu jadi wanita paling bahagia di dunia. Cukup deh, aku sudah sering ketemu penipu, tapi belum pernah ketemu yang sekejam kamu. Sekarang juga keluar dari sini. Xiao Ning, kamu pulang dulu ya. Sisanya aku yang akan bicara sama mereka. Oke. Kamu tunggu aku di rumah ya. Surat kedua aku jamin kamu akan tulis. Nanti, aku juga akan buat semua yang meragukan kita diam. Kamu itu bawa-bawa masalah terus. Kamu mau bikin masalah berapa banyak lagi buat keluarga Cheng? Semua gara-gara kamu. Kalau kamu gak melawan keluarga, mana ada masalah sebanyak ini? Nona, cepat gugurkan anak dalam kandunganmu. Biar Cao Xiaoye maafin kamu. Terus harus operasi perbaikan lagi. Sendiri yang godain Cao Xiaoye. Iya, asal bisa menipu Cao Xiaoye. Kamu bisa nikah sama keluarga Cao dengan lancar. Keluarga Cao. Jangan begitu. Keluarga kita nggak cuma bisa mengatasi bahaya, tapi juga bisa dapetin pendanaan 1 miliar dari keluarga Cao. Kalian sebagai orang tua keluarga Chen, begitu cara kalian menghadapi krisis. Aku bilang aku sendiri yang akan urus masalah ini. Kamu mau urus pakai apa? Aku kepikiran nih. Qian Sui, kamu cari Cao Xiaoye. Bilang aja itu buruh tani bau kencur yang maksa kamu. Asal keluarga Cao bisa bikin Xiao Ning mati. Kan gak ada yang bisa buktiin. Nanti kita bisa tidur nyenyak tanpa rasa khawatir. Aku bilang aku sendiri yang akan selesaikan. Tapi bukan dengan cara kotor kayak gitu. Oke. Kita semua kotor dan gak bermoral. Cuma kamu yang suci banget. Sekarang nasib keluarga Chen ada di tanganmu. Aku pengen lihat gimana kamu tanggung jawabnya. Ayo kita pergi. Ayo. Aduh. Kami cuma ingin kamu menikah sama tuan muda Cao jadi nyonya muda. Tolong bantu keluarga kami dengan baik. Kok kamu malah bilang aduh, kok bisa jadi seperti ini ya? Jangan khawatir. Aku sudah menghubungi Nona Yo Yan King dari Tianjiao Capital. Kalau Nona Yo bisa berinvestasi di perusahaan kami, maka keluarga Cheng bisa bangkit kembali. Serius? Kalau Nona Yo bersedia berinvestasi ke keluarga kami, maka kami akan terselamatkan. Xiao Sui, kamu harus bisa meyakinkan Nona Yo untuk berinvestasi di perusahaan kami. Aku akan. Sialan. Seumur hidupku belum pernah merasakan penghinaan seperti ini. Kita harus hancurkan mereka berkeping-keping. Sialan, ada apa ini? Sialan, ada apa ini sialan? Jangan dibahas. Semalam di pelelangan, kalungnya nggak kebeli. Tiba-tiba muncul orang nekat. Sampai telingaku berdarah kena pukulannya. Kakak kedua, bisa jadi itu cuma ikan. Iya, langsung disingkirkan. Kamu. Ini kejadian apa lagi nih? Aku mau cari kerja dulu. Tapi kena halang sama buruh tani. Pinjam duit. Aku carikan orang buat urus itu buat kamu. Kakak kedua, iya, sama yang pabrik itu.
Pabrik macan tutul itu bikin takut. Apa bukan masalah rantai dana? Kalau bermasalah, kita serang saat mereka lagi sakit. Habisin mereka. Sayang, ini apa ya? Kamu pakai jaringan orang-orang keluarga Chao di Zonghai. Biar semua kreditor keluarga Cheng bareng-bareng menagih utang ke mereka. Kan gitu. Menagih utang buat apa sih? Kan gak paham, memangnya rantai dana keluarga Chen bermasalah ya? Ah iya, bener juga. Kalau semua kreditor itu bareng-bareng sekaligus menagih utang ke dia, kamu kira bakal jadi gimana hasilnya? Oh. Dia bakal bangkrut di tempat kan. Ini baru permulaan. Nanti kalau mereka nggak mau kamu minta ampun, kamu terus tekan aja. Nanti itu kan jadi kamu bisa kendalikan seenaknya. Nanti itu jadi keluarga. Lebih muda dari aku. Aku mau nikah deh. Kayak ibu baptis, jadi kaki tangan ngurusin dia. Hahaha. Terus kamu bilang. Kamu bilang gimana sama paman 2? Paman 2, hahaha. Tuan muda. Orang-orang tadi siapa sih? Dia itu orang terkaya Zonghai, Chao Fuxiang. Dia itu orang terkaya Zonghai, Chao Fuxiang. Dia yang datang minta kami bantu pendanaan. Orang terkaya Zuhai juga butuh pendanaan. Kadang-kadang tuan tanah juga harus pinjam beras. Apalagi belakangan ini sepertinya grup Chao ada gerakan besar. Butuh dana besar dengan cepat. Jadi dia datang minta kita bantu pembiayaan. Tapi, aku tahu dia dan tuan muda akhir-akhir ini agak tidak akur. Jadi aku suruh dia pergi saja. Nanti kamu janjiin dia ya, tapi bukan pembiayaan, melainkan suntikan modal. Suntikan modal. Tuan muda ingin dengan suntikan modal itu, mendapatkan saham grup Chao, sehingga bisa melemahkan Chao, dan mengeluarkan mereka dari permainan. Belakangan keluarga Chao agak nekat. Pertama pegang kendali hidup mati mereka. Gimana? Bisa kelar gak? Chao Fuqiang, rubah tua itu. Dia pasti gak setuju suntikan modal. Sepertinya kita harus cari kesempatan buat jebak dia. Kita bisa bikin perjanjian taruhan dengannya, lalu goda dia dengan keuntungan. Dia orangnya serakah, pasti bakal kena jebakan. Ya sudah, begitu saja. Tapi soal cara operasionalnya, kamu atur saja. Aku percaya kemampuanmu. Baik. Urusan ini mungkin butuh waktu sedikit. Gak buru-buru, tapi kamu harus ingat, harus dilakukan tanpa meninggalkan jejak. Baik, Tuan Muda. Tuan Muda, kamu datang hari ini ada keperluan apa? Kalau kamu gak bilang, aku hampir lupa. Aku datang untuk minta kamu siapkan hantaran kedua. Nah, Tuan Muda mau kasih hantaran apa? Hantaran ini bagus sekali. Nona Cheng pasti bakal terharu sampai menangis. Bahkan orang-orang congkak keluarga Cheng pasti bakal sangat berterima kasih sama Tuan Muda. Kalau kamu juga merasa oke, ya sudah, kita putuskan begitu saja. Baik, Tuan Muda, aku pamit dulu ya. Baik, aku antar Tuan Muda. Tidak usah, kamu persiapkan dengan baik saja. Presiden Direktur, di luar ada seseorang yang mengaku dari grup Cheng Qiansui. Nona, ingin bertemu dengan Anda. Presiden Direktur, di luar ada seseorang yang mengaku dari grup Cheng Qianxi. Nona, ingin bertemu dengan Anda. Ini sudah permintaan keempat kalinya. Coba lihat, kamu keluar. Katakan padanya aku sedang sibuk. Suruh dia pulang saja. Bukankah Tuan Muda kita sedang melamar Nona Cheng? Kita malah bikin Nona Cheng ditolak. Bukankah itu bisa? Saya hanya menjalankan perintah kakek tua. Apalagi ini memang demi kebaikan Tuan Muda. Hari ini saya mengundang semua orang untuk berdiskusi bersama. Semua pikirkan baik-baik. Apakah ada cara untuk menyelesaikan masalah dana perusahaan? Sebenarnya keluarga Chao sudah setuju memberikan kami dana 1 miliar untuk membantu keluarga kami melewati masa sulit. Tapi ada beberapa orang malah tidak tahu berterima kasih. Urusan perusahaan dan urusan pribadi harus dipisah. Kalau perusahaan mengalami masalah dana, bagaimana bisa mengandalkan urusan pernikahan saya untuk menyelesaikan masalah? Sebagai anggota keluarga Chen, sebagai CEO perusahaan, menghadapi krisis perusahaan, bukankah saya harus bertanggung jawab sedikit? Saya sudah aktif menghubungi Nona Yoyan King dari Tianjiao Capital, memohon dia untuk membantu pendanaan perusahaan Chen kami. Bagaimana kata Nona Yo? Nona Yo sangat sibuk dengan urusan. Sampai sekarang belum pernah bertemu denganmu. Bahkan belum pernah saling melihat muka. Kamu ngomong apa sih? Kalau kamu bikin aku nggak punya uang buat jajan, malu-maluin, ayah nggak akan maafkan. Kamu tahu nggak sih beberapa orang itu hanya mikirin diri sendiri doang, nggak mikirin keluarga yang banyak banget.
Tas dan perhiasan aku juga butuh uang buat beli. Aku ulangi lagi. Aku nggak akan nikah sama Chow Baoming. Soal krisis modal perusahaan, tolong beri aku waktu lagi. Aku pasti akan. Chow Baoming, kamu datang buat apa? Kenapa nggak disambut? Aduh, selamat datang, selamat datang. Aduh, Tuan Chao. Kemarin kamu melamar Xiao Sui. Mulai sekarang kamu jadi menantu kebanggaan keluarga Cheng. Masa kami nggak sambut kamu dengan hangat? Kamu sebenarnya mau gimana sih? Aku mau gimana? Aku kira kamu paham banget. Ternyata kamu cuma anjing betina. Kenapa suka banget bersikap rendah sama tukang batu di proyek? Kayak itu sih. Tidak. Setelah tanda tangan kontrak majikan dan Buddha ini, tentu saja aku suruh kamu apa? Kamu harus lakukan itu. Pasang ini di aku. Mungkin aku akan menyelamatkan nyawamu. Bangkai bau amis. Pergi sana keluar. Jangan buru-buru, Cheng Jiansun. Aku tahu kamu gak suka minum. Gak apa-apa, aku bawa sedikit untukmu. Biar kamu sadar kenyataan. Silakan masuk. Kepala Bang Wang, Kepala Bang Li, Kepala Bang Yo, Pak Zheng, Hang. Kok kalian semua datang? Aduh para kepala cabang. Para bos semua. Aduh, kalian datang duluan kok nggak kasih kabar. Kami sangat menyambut kedatangan kalian. Kepala cabang, halo, Ayo mulai, jangan banyak basa-basi. Hari ini saya datang untuk menagih pinjaman 100 juta dari grup Cheng yang terhutang pada ban kami. Kepala cabang Wang, tunggu sebentar, pinjaman yang perusahaan kami tanggung. Sepertinya, masih ada beberapa bulan lagi jatuh temponya. Pak Tua, mungkin Anda belum baca kontraknya dengan jelas. Dalam kondisi khusus, ban kami berhak meminta pelunasan lebih awal. Oh iya. Kalau hari ini kamu tidak bayar, kami akan mengambil tindakan paksa. Kebetulan saya juga datang untuk menyerahkan pemberitahuan pelunasan pinjaman dari ban kami. Mohon grup kota segera lunasi pinjaman kami sebesar 70 juta. Dan pinjaman kami sebesar 80 juta. Juga harus segera dilunasi oleh grup kota. Bayar uangnya. Bayar uangnya. Kakek, apa Anda baik-baik saja? Para kepala cabang dan bos semua, kalian juga tahu kondisi keluarga Cheng sekarang ini. Kalian bertindak seperti ini memaksa kami sampai mati saja. Mohon, para kepala cabang dan bos semua, beri kami sedikit kelonggaran waktu, ya. Aduh, Tuan Chao ini, Xiao Sui masih muda dan belum mengerti. Kamu orang besar hati. Tolong maafkan dia sekali ini. Baiklah, saya mohon sekali. Cepat setuju, dong. Cepat setuju, ya. Kamu ini memang gak mau lihat aku. Beberapa hari lagi kami bisa hidup enak, kan? Keluarga Cheng bangkrut. Apa untungnya buat kamu? Tuan Chao, saya berlutut mohon pada Anda. Kakek, Anda ini ngapain sih? Cepat bangun, kakek. Tuan Chao, saya berlutut memohon pada Anda. Kakek, ini apa sih? Cepat bangun. Kakek, orang tua-tua ini gak ngerti apa yang saya katakan. Xiao Sui, ya, hidup atau mati keluarga Cheng tergantung pada keputusanmu. Walau kakek sudah memohon pada kamu. Warisan keluarga Cheng yang sudah ratusan tahun, tidak boleh hancur di tangan saya. Ayah, bagaimana bisa kamu membiarkan Xiao Sui seperti ini? Pada akhirnya, ini semua gara-gara kalian juga. Harus menyeret aku ikut jadi tumbal, kan? Kemarin kamu bilang dengan tegas, kamu yang bertanggung jawab. Sekarang juga tanggung jawabmu. Kakak, kamu dulu sudah janji sama mama. Kau harus menjamin aku seumur hidup tanpa kekurangan kebutuhan pokok. Bahagia selalu. Kamu lupa ya? Cheng Qiansui, kalau kamu tidak setuju, sungguh memalukan reputasi keluarga Cheng. Tidak pantas disebut manusia. Suen. Tolong selamatkan putri kami. Mereka benar-benar memaksa dia sampai mati. Lin Qiansui, kesabaranku ada batasnya. Cepat tanda tangani kontrak ini. Pasang kalung ini di leherku. Tapi kalau kamu melayaniku dengan baik. Keluarga Cheng kalian masih ada harapan. Sekarang kalian semua boleh keluar. Tapi siapa yang mau tinggal menikmati ini? Beberapa Buddha hina juga tidak masalah. Aku, Chao Ming, Cheng Qiansui, lebih baik mati daripada menyerah.
Aku mengorbankan nyawaku demi keselamatan keluarga Cheng. Kalau kamu memang ingin mati. King King, tangkap dia untukku. King King, hei kamu baik-baik saja kan? Jangan bergerak. Level kedua sudah tercapai. Hai. Tolong Mistong angkat telepon. Tolong Mistong angkat telepon. Miss Cheng, ini adalah mas kawin kedua dari tuan rumah kami. Perjanjian kerja sama pembiayaan. Misan, apakah mas kawin ini sudah sesuai harapan? Pembiayaan kerja sama apa? Cepat tunjukkan padaku. Ini benar-benar. Grup Tianjiao secara sukarela membantu grup kota kami pendanaan. Apa? Modal Tianjiao mau jadi keluarga pendanaan. Tanpa batas waktu, bunga 0%. Limit pembiayaan 1,2 miliar. Katakan saja keluarga kami sekarang kaya. Berapa banyak? 100 miliar. Katakan saja, tukang ramal bilang aku punya keberuntungan pelajar yang bagus. Anak baik. Cepat lihat berapa banyak pendanaan yang diberikan Tianjiao Capital. Grup Tianjiao memberikan pendanaan ke grup kota kita sebesar 2 miliar. Apa? 2 miliar? Keluarga Chen kita selamat. Keluarga Chen kita selamat. Aku mau beli pesawat pribadi. Yacht pribadi juga. Mau bikin pulau liburan juga. Lihat siapa yang berani pamer di depanku nanti. Hahaha. Tas limited edition, aku datang. Aduh, beberapa hari ini stres dan marah. Kulitku jadi jelek. Cepat suntik vitamin lagi. Harus aku akui. Para aktor yang kalian keluarga Cheng sewa memang sangat meyakinkan. Sayangnya, Tianjiao Capital kaya luar biasa. Siapa yang tidak tahu Yo Yan King sangat pandai mengatur strategi. Tidak pernah melakukan bisnis yang merugi. Keluarga Cao kami adalah yang terkuat di kota Zonghai. Bahkan kalau ayah saya yang langsung datang, belum tentu bisa mengamankan kerja sama ini. Dengan prestasimu seperti itu. Apa pantas sang ratu keuangan mengirimkanmu 2 miliar? Jadi, kontrak ini palsu. Siapa bilang mas kawin tuanku itu palsu? Sekarang juga transfer 2 miliar itu. Dana sebesar ini perlu waktu sedikit. Berapa lama? 1 menit. Nona Zhang. Dana 2 miliar akan segera masuk ke rekening perusahaan Anda. Mohon cek bagian keuangan. Bagian keuangan cepat cek rekening perusahaan. Ketua Dewan, rekening perusahaan kita benar-benar bertambah 2 miliar. Metode transfernya kapital dulu dan seterusnya. Ini nyata. Haha. Benar-benar nyata. Siapa suruh kamu datang ngotot? Ingin tahu sifat mas kawin kita? Kamu harus dengar sambil berlutut. Kalau mau tahu mas kawin kami, kamu harus dengar sambil berlutut. Bajingan cari mati. Aduh, dasar kamu. Dasar berani melawan tuanku, bunuh dia. Sekelompok orang yang tak layak tampil di depan umum. Nak, tembakan tadi itu untuk Nona Cheng. Kalau berani sakiti Nona Cheng lagi, hati-hati dengan kepalamu. Luka besar sekali. Aku bilang, bajingan ini sama sekali tidak menghargai keluarga Cao kita. Kamu harus bereskan dia. Master Yang, tolong urus ini. Bajingan, ini akibatnya kalau berani menyinggung keluarga Cao kami. Tuan pengurus, apakah Anda baik-baik saja? Kita sudah tidak dekat dengan yang tua itu. Orang ini tidak sekuat yang kita kira. Master Chen, biarkan mereka bertarung saja. Kalau tuan muda mereka datang, kita serang bersama. Itu tuan kedua. Oh, Tapi tetap kalah dalam 3 serangan oleh Sheng Li. kamu sudah sangat bagus. Dia adalah CEO terhebat yang pernah aku lihat.
Tim pengawal kami mengalami masalah. Apa yang terjadi? Cao Bawang datang membuat keributan lagi. Tidak hanya melukai pengurus kami, tapi juga mempermalukan Nona Cheng di depan umum. Hampir membuatnya mati karena tertekan. Cari mati. Luo Sihai, siapkan helikopter untukku segera. Aku harus tiba di istana kota dalam 5 menit. Tuan Muda, tunggu aku ganti baju dulu ya. Tuan Muda, jangan lupa perintah kakek kemarin. Sudah. Di rumahku. Kebetulan ada kencan buta untuk gadis bernama Cheng Tianxue itu. Siapa dia? Kakek tua saya. Aku juga dengar gadis itu punya penampilan dan aura yang cukup bagus. Tapi keluarganya agak kurang beruntung. Yang mulia, jangan kira aku nggak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu ingin menikahi Cheng Tianxue. Bisa. Tapi kamu harus setuju dengan 2 syarat dari kakek tua. Pertama, urusan lamaran selanjutnya diserahkan ke Yao Yanqing. Dan sebelum 90% mahar diberikan selesai. Lalu status sebagai putra muda keluarga Xiao. Ini adalah ujian untuk Cheng Tianxue. Kedua, keluarga Xiong terlalu miskin. Sebelum pernikahan besarmu, harus mengubahnya jadi orang kaya baru yang berkelas. Setidaknya punya aset triliunan. Kepala kecil, kamu bisa lakukan itu. Bisa nggak? Hahaha. Kalau nggak ketahuan identitas sih gampang. Paman kedua. Kurasa kalau mau lamaran ke keluarga Cheng, orang ini takutnya nggak berani datang. Kalau begitu langsung lahirkan saja. Paman kedua, tunggu aku dulu mau hitung-hitung sama Cheng Tianxue. Siapa bilang aku nggak berani datang? Siapa bilang aku nggak berani datang? Ini. Orang ini adalah putra muda yang melamar Xiao Sui. Tapi kenapa dia pakai baju seperti ini? Orang ini seharusnya bukan Song Mingya. Di bawah banyak orang. Siapa berani bertindak? Semua cuma omong kosong saja. Ada yang mencurigakan muncul. Kenapa nggak ada yang kasih tahu aku? Maaf ya, aku datang naik helikopter. Ah, jadi kamu yang melamar Cheng Tianxue, si jalang itu? Betul. Kalau begitu, berlututlah padaku. Kamu suruh aku berlutut. Kamu melamar si jalang Cheng Tianxue. Itu berarti kamu menentang keluarga Chaoku, dan berani menentang keluarga Chao di Zonghai. Kamu punya 10 nyawa pun tidak cukup. Oh iya. Jadi, menurutmu harus patuh berlutut. Lepaskan helmmu. Tunjukkan identitasmu. Aku takut kalau aku tunjukkan identitas. Itu justru mimpi yang harus kamu lepaskan. Hahaha, bertahun-tahun ini. Sudah lama. Belum ada yang berani bertindak seenaknya terhadap keluarga Chao kami. Kamu benar-benar buat aku kaget. Hahaha. Kalau kamu dan pamanmu nggak cepat minta maaf sama Xiao Sui, aku jamin akan ada kejadian yang lebih mengejutkan lagi. Hahaha, dan kamu juga, Master Yang, kan, kamu melukai orangku. Aku nggak senang. Mending kamu potong satu lengan sendiri. Dan kamu juga, Master Yang, kan, kamu melukai orangku. Aku nggak senang. Mending kamu potong satu lengan sendiri. Jangan buang waktu ngobrol sama dia. Master Yang, aku duluan copotin tangan anak ini. Lihat dia masih berani sombong atau enggak, pangeran kedua. Meskipun ini penculikan, kalian duluan saja pulang, serahkan ini padaku. Yang kamu bilang yang Haichuan dari pintu cakar bintang, kan? Oh, kamu kenal aku. Kalau sudah tahu nama besarku, masa masih nggak nurut dan menyerah saja? Lebih baik putuskan sendiri kedua tanganmu. Tidak, maksudku, dengan kemampuanmu segitu, kenapa nggak cepat-cepat pensiun dan santai saja? Malah mati di sini jadi anjing orang. Benar-benar kerja keras ya. HMPH, cuma pemula. Berani-beraninya menantang aku yang sudah senior. Cari mati ya. Kamu Kamu dasar bajingan. Ternyata kamu. Sekarang, aku tanya sekali lagi. Mahal atau nggak mahal? Sekarang aku tanya sekali lagi. Mahal atau nggak mahal? Bocah kecil. Aku sarankan kamu jangan main-main. Di Zonghai, kamu pasti tahu beratnya nama keluarga Chao. Tidak jelas. Kamu nggak tahu seberapa besar pengaruh keluarga Chao kami. Aku kasih tahu kamu. Di Laut Timur ini, keluarga Chao kami seperti langit. Kalau aku suruh kamu berlutut, kamu nggak akan bisa berdiri. Kalau aku suruh kamu mati,
Kamu gak akan bisa hidup. Aku sarankan kamu cepat-cepat putuskan kedua tanganmu sendiri. Dan patuh berlutut menerima hukuman kami. Dan kamu, Cheng Jiansui, cepat tanda tangani perjanjian majikan dan budak ini untukku. Jadi anjingku dengan patuh. Kalau tidak, kalian semua bakal mati. Dan keluargamu akan ikut tertimpa malapetaka. Jadi korban bersama kalian. Bodhisattva tidak akan menyelamatkan orang yang ingin mati. Raja neraka tidak mengetuk pintu orang hidup. Aku yakin kalian memang sedang cari mati. Serbu, bunuh dia. Hei, bunuh aku. Hei, hajar dia sampai mati. Aku harus berlutut ya. Iya, lakukan. Kakek tua itu serahkan padaku. Mati seperti paman kedua kamu. Rasakan juga jadi anjing. Berhenti. Detektif Song, tolong selamatkan kami. Detektif Song, untung kamu datang. Kalau tidak, kita semua bakal dipukuli mati oleh para preman ini. Detektif Zhong Wendong benar-benar datang. Bapak, bukan aku. Mungkin anak buah keluarga Chao. Diam-diam telepon ke kepolisian. Zhong Wendong biasanya punya hubungan baik dengan keluarga Chao. Kalau pemuda itu melukai orang keluarga Chao, kan bisa berabe. Ini kan demi urusan keluarga kita juga. Baru saja memberikan mahar 2 miliar. Bukankah seharusnya kamu ini sakit ya? Merasa hidupmu ini tenang banget ya? Komandan Yo harus membunuh bajingan ini. Tolong buat keputusan untukku. Komandan Yo, Anda harus menegakkan hukum pada pelaku ini. Beri penjelasan untuk kami rakyat biasa. Orang, buka masker dia. Borgol dan bawa kembali. Tangkap orang tanpa tanya dulu. Kepala penyidik, orang keluarga Chao yang bikin keributan duluan. Tidak bisa semua disalahkan pada pria ini. Siapa yang bersalah siapa yang tidak. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Mereka cuma jelaskan situasinya ke kamu. Itu juga disebut kebijakan. Situasi sebenarnya nanti kamu ikut aku. Ya, aku pasti akan selidiki dengan jelas. Kalau kamu mau selidiki dengan jelas, harusnya keluarga Chao juga kamu bawa bersama. Kenapa cuma aku yang ditangkap? Kamu ini mau ngajarin aku kerja? Bajingan kecil. Urusan Zhong Han belum waktunya kamu ikut campur. Kamu kan sombong banget. Aku sudah bilang ke kamu sejak lama. Di Zhong Han, keluarga Chao adalah bosnya. Melawan kami. Kamu tidak akan punya akhir yang baik. Siap-siap saja jadi penghuni penjara seumur hidup. Tapi setelah kamu masuk penjara, aku akan balas dendam untukmu dengan tuntas. Bisa coba saja. Coba bagaimana? Kepala penyidik Zhong ada di sini. Kamu masih berani menyerang aku. Kamu ngapain? Kepala penyidik Zhong ada di sini. Kamu berani menyerang. Berani sekali berbuat jahat di depan mataku. Kamu masih ada rasa takut hukum. Sekarang juga berlutut. Pegang kepala dengan kedua tangan. Kalau tidak, akan ditembak di tempat. Jangan. Aku lihat siapa yang berani. Aku lihat siapa yang berani. Ternyata Nona Yo. Ratu Naga Emas kenapa bisa muncul di sini? Hei Nona Yo. Kenapa Anda datang? Perlukah aku jelaskan ke kamu? Hei. Tidak perlu. Hanya saja kami sedang menangkap seorang pelaku kekerasan. Sangat kejam. Demi keamanan. Kami minta Anda untuk menghindar dulu. Pelakunya di mana? Ya, pria yang pakai helm itu. Bukan hanya melukai Tuan Chao Xiangru, tapi di depan mataku. Dia menendang pingsan Tuan Chao Baoming. Sangat kejam. Kejam. Kalau bukan karena Tuan Muda beberapa tahun terakhir ini memperbaiki diri, Chao Baoming ini sepertinya sudah pergi. Kamu bilang preman itu adalah Tuan Muda di rumah saya. Tuan Muda. Nona Yo ini. Tuan Muda yang kamu maksud itu yang pakai baju konstruksi ini. Pak, kalau bukan siapa lagi? Siapa yang melamar? Ternyata ini mertua dari Ratu Keuangan dan sarjana terbaik. Tuan Muda sudah sukses. Sudah sukses? Aku bilang kan. Beruntung banget aku. Keluarga Cheng bakal cepat maju. Hahaha. Detektif Zhong, paman dan keponakan keluarga Chao bertengkar sama Tuan Muda kami. Kamu bilang masalah ini harus diselesaikan bagaimana? Kamu bilang masalah ini harus diselesaikan bagaimana? Bertengkar apa? Jelas-jelas dia yang memukul kami. Mau tanya nggak kalau Chao Fuxiang juga ikut bertengkar? Tuan Muda kami datang buat melamar Nona Cheng. Tapi kalian malah bikin keributan. Dipukul kalian itu masih ringan. Tapi dia malah melukai aku sampai begini. Bahkan membuat Baoming kami pingsan. Aku sarankan masalah ini berhenti sampai di sini. Kalau kalian nggak setuju, suruh Chao Fuxiang datang langsung bicara sama aku. Masalah kecil kayak gini nggak perlu ganggu kakakku. Apalagi keluarga Chao kami. Pikirkan baik-baik.
Masalah hari ini benar-benar seperti air besar menghancurkan kuil naga. Jadi masalah hari ini selesai sampai di sini saja. Mie instan, sini-sini. Bangun cepat-cepat. Cepat ikut-ikut. Paman pulang dulu ya. Ayo, ayo. Aduh hahaha. Baiklah, kalau nggak ada apa-apa, aku juga pamit dulu ya. Beres-beres dulu. Pak Lu dan Bapak ini kartu namaku. Ini kartu namaku. Pak Yo, saya dari Ban Xinghui, Xiao Yo. Bukannya kalian disuruh tahu Baoming datang buat menyulitkan keluarga Cheng. Kenapa sekarang berhenti? Iya, itu kan calon menantu masa depan keluarga Cheng. Kalian benar-benar nggak tahu malu. Tadi kalian cuma jadi antek saja. Memaksa keluarga Cheng bayar utang lebih awal. Kami salah. Kami nggak berani lagi. Iya, kami semua terpaksa karena dipaksa Cao Baoming. Pak Lu, Ban kami bersedia terus kasih pinjaman ke keluarga Chen. Bahkan tanpa bunga. Ngomong sama aku buat apa? Coba bilang ke Xiao Sui. Hanya dia yang bisa memaafkan kalian. Kami nggak mau lagi. Kami nggak mau lagi. Para kepala bank, jangan kayak gitu dong. Keluarga Chen pasti akan segera lunasi utangnya. Nona Chen, Anda terlalu berlebihan. Bagi Tianjiao Capital, uang sekecil ini tidak ada artinya. Iya. Nanti kalau kamu sudah jadi istri utama grup Tianjiao, kami malah yang minta kamu beri makan. Benar kan? Setelah putra kami menyerahkan 9 hantaran pernikahan, dan secara resmi menyambut Nona Cheng ke dalam keluarga, Nona Cheng akan menjadi putri utama Tianjiao Capital. Saat itu saya juga akan secara resmi mengakui, menyerahkan aset triliunan Tianjiao Capital kepada Nona Cheng. Hahaha, cuma modal nama saja. Cuma modal nama, kan? Akhir-akhir ini saya mendengar beberapa gosip tentang Nona Cheng. Dengan seorang buruh tani bernama Xiao Ning. Memang gosip itu hal yang biasa. Tapi Nona Cheng akan menikah dengan putra kami. Mohon jaga pengaruhnya. Saya sarankan, Nona Cheng dan buruh tani bernama Xiao Ning itu harus putus hubungan, supaya bisa tenang mempersiapkan pernikahan dengan putra kami, menjadi istri utama Tianjiao Capital. Nona Cheng, saya yakin tidak ada masalah. Tuan Cheng tua. Saya tidak bertanya kepada Anda. Mohon Nona Cheng bersumpah sendiri. Untuk memutuskan hubungan dengan buruh tani bernama Xiao Ning itu. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan. Terima kasih juga sudah menyelamatkan saya hari ini, Tuan. Tapi saya sudah punya cinta sejati. Tidak bisa menerima perasaan Anda. Berikan kontraknya padaku. Berikan padaku. Tuan, mohon maaf atas ketidaktahuan Xiao Sui. Mohon kembalikan hantaran pernikahan ini. Dasar kamu, Cheng Qian Sui. Putra kami memilih kamu. Itu rejeki yang diwariskan berturut-turut dari beberapa generasi. Kamu berani-beraninya tidak menghargai. Kalau Xiao Sui menikah dengan Tianjiao, bunuh diri pun rela. Ada berapa banyak putri bangsawan yang bahkan tidak bisa mendapatkan kesempatan seperti ini walau sudah memohon. Jangan ngambek lagi. Kamu setuju saja. Kakek, saya bukan ngambek. Kalau saya cuma mau cari kaya dan status. Saya sudah lama menikah dengan Cao Fang. Dulu saya tidak mau menikah dengan Cao Baoming. Terima kasih atas perhatian Anda hari ini, Tuan. Tapi saya juga tidak akan menikah dengan Anda. Tuan, mohon maaf atas ketidaktahuan Qian Sui. Mohon kembalikan hantaran pernikahan ini. Putra kami sudah melamar. Bukan sesuatu yang bisa dibatalkan sesuka hati. Karena putra kami sudah melamar. Jadi sebelum 9 hantaran pernikahan selesai, tidak akan ada penghentian apapun. Karena putra kami sudah melamar. Jadi sebelum 9 hantaran pernikahan selesai. Bukankah itu tidak pantas? Tuan, tidak ada yang tidak pantas. Menolak adalah hakmu. Tapi melamar adalah kebebasan anak muda keluarga kami. Aku harap kamu juga bisa memikirkan ini dengan baik selama waktu ini. Apakah memilih anak muda dari Tianjiao Capital atau gadis buruh tani itu? Sebelum semua 9 hantaran selesai. Aku harap kamu bisa membuat keputusan yang benar. Tapi keponakanku baru saja ketakutan. Otaknya masih agak bingung. Ya, putriku pasti akan mempertimbangkannya dengan baik. Iya, Xiao Sui. Nanti pasti akan membuat pilihan yang tepat. Tuan muda, ayo kita pergi. HMPH. Dokter bilang dengung di telinga tidak berbahaya bagi jiwa. Musim panas ini luka parah. Berdiri tegak.
Pergi. Sebaiknya dokter urologi urus hidupnya. Kamu sendiri yang pergi ke Qin Jiao Company. Apa yang kurang dari Qin Jiao? Dia yang bikin Baoming lumpuh. Keluarga Cao bahkan harus minta maaf kepadanya. Grup Cao butuh banyak dana. Kita masih harus minta tolong ke anak Tian Jiao. Selain itu aku menemukan serangkaian kejadian. Semua berhubungan dengan anak muda bernama Xiaoning itu. Cari orang untuk potong tangannya. Baik, kakak besar. Kalung hati abadi yang Xiangning kirim beberapa hari lalu. Itu kamu yang kasih. Iya, aku yang kasih. Masih bohong juga. Sekarang anak muda kapital sudah mengakui sendiri. Kalung hati abadi itu pemberiannya. Bagaimana ini? Sekarang belum bisa jelaskan dengan jelas padanya. Xiao Sui. Sebenarnya aku cuma bohong sebentar. Nanti kamu pasti tahu. Aku benar-benar tidak bohong padamu. Xiaoning, apa karena kamu buruh tani? Takut orang tuaku memandang rendah kamu. Tidak setuju aku menikah denganmu. Makanya kamu berbohong. Orang bisa miskin tapi jangan kurang tekad. Aku rasa kamu harus lebih percaya padaku. Meski sekarang kamu tak punya apa-apa, tapi aku yakin dengan perjuangan, kamu pasti bisa meraih kesuksesan besar. Kamu pasti bisa berikan aku dan anak masa depan yang indah. Tentu saja aku, Cheng Qiansui, bukan orang yang suka kemewahan. Aku pasti tidak akan menikah dengan anak muda Tian Jiao. Kalau nanti identitasku terbongkar, membuatmu tahu aku sebenarnya anak muda Tian Jiao, apakah itu berarti kamu melanggar janji sendiri? Aku sudah memilih kamu. Pasti akan setia sampai akhir. Dalam susah, sakit, dan mati. Dalam miskin dan kaya. Xiao Sui, Xiao Ting. Kebetulan kalian juga mau makan di sini. Ya sudah, kita makan bareng saja, oke. Xiao Sui, aku dengar kamu bertengkar sama anak muda keluarga Cao. Dia mencari seorang pria miskin yang bekerja bongkar batu di lokasi konstruksi. Iya, aku sudah menolak perjodohan dari keluarga Cao. Memilih untuk bersama orang yang dicintai. Ternyata kabar itu benar. Ah, tuan ini ya. Aku adalah polisi yang kamu sebut pria bangunan itu. Maaf ya. Nak. Kalau bicara sama Nona Lin, sebaiknya sopan, percaya deh. Dan juga Nona Cheng. Bukan orang miskin seperti kamu yang bisa menggapainya. Kalau tahu diri, pergi saja sendiri. Jangan buang waktu. Nak, jangan berurusan dengan orang seperti ini. Bukankah itu Li Heilong, orang kuat di Zonghai Shidao? Kenapa dia ada di sini? Mungkin ada pemuda bodoh yang bikin dia marah lagi. Sekarang bakal ada masalah nih. Heilong, kakak. Kamu itu si burung kecil. Kamu telah menyinggung orang yang salah. Bicara. Kamu mau ikut kami sendiri? Atau aku yang bawa saudara-saudaraku pergi? Aku tidak peduli siapa yang mengirimmu. Aku cuma kasih kamu satu kesempatan. Bawa orang-orangmu cari jalan lain. Kalau berani ngomong begitu sama aku, apa kamu di kota Zonghai belum dengar nama Li Heilong? Aku nggak peduli kamu Li Heilong atau Li Cheng. Sialan. Bawa orang. Patahkan tangan dan kaki bocah ini. Bawa keluar, berhenti. Jangan dekati kami. Kalau kalian datang lagi, kami lapor polisi. Kalau dua wanita cantik ini nggak mau pergi. Nah, aku nih. Hei Heilong kakak. Aku si Feng kecil. Kamu ingat nggak? Di pesta Cao Xiao aku juga yang kasih kamu salam minum. Gini deh, tolong kasihan sama aku, kasih muka dong, dua nona ini. Kelas apa sih? Aku siap cabut. Li Heilao, aku sudah kasih kamu kesempatan. Tapi kamu sendiri yang gak hargai. Li Heilao, aku sudah kasih kamu kesempatan. Tapi kamu sendiri yang gak hargai. Bawa orang. Yah. Berani sakiti saudara aku? Kamu ah.
Aduh Pak Xiao, aduh, kasihanilah aku. Aduh, aku sudah kasih kamu kesempatan, tapi kamu sendiri yang gak hargai. Ai. Kamu nggak apa-apa. Gak apa-apa, ayo kita pergi. Hei, Jindian, hei, Xiao Sui. Sebenarnya kamu dan Xiao Ning itu gimana sih? Jujur aja dong. Xiao Sui, kamu bilang kamu nolak Cao Baoming. Orang sampah itu sih sudahlah ya. Tapi kok kamu juga nolak anak muda dari grup Tianjiao? Pelan-pelan dong. Menikah sama anak muda Tianjiao, itu kesempatan yang orang lain berebut-rebut pengen dapetin loh. Tapi kamu malah ngel nolak dia. Kamu yakin, beneran mau nikah sama si Xiao Ning yang buruh tani itu? Anak muda Tianjiao itu gimana sih? Aku nggak peduli. Kalau kamu suka, ya nikahin dia aja. Aku sih pengennya, tapi dia belum tentu suka sama aku. Xiao Sui, lihat aku juga nggak kalah dari kamu. Lagian kakiku juga lebih panjang dari kamu. Kenapa anak muda Tianjiao itu nggak tertarik sama aku ya? Ya kamu yang kejar dia aja dong. Kita kan sahabat baik. Kayaknya nggak enak deh gitu. Serius nih Xiao Ting, kamu beneran mau gitu? Ya udah kamu kejar dia aja. Aku memang nggak suka sama anak muda dari Tianjiao Capital itu. Beneran? Ya jelas dong. Kalau berhasil. Nggak cuma kamu yang dapat apa kamu mau. Aku juga bisa lepas dari situasi canggung sekarang ini. Xiao Sui, kalau kamu tetap mau sama Xiao Ning, aku yang akan gantiin kamu nginjak jebakan dari anak muda Tianjiao Capital itu. Aku ini ya, pasti harus bisa ngejar dia. Semangat. Aduh, si anak muda Tianjiao ini sombong banget ya. Aku sampai datengin dia buat minta maaf langsung. Dia malah menghindar. Ya mau gimana lagi, kita kan butuh dia. Terus gimana dengan dendam Baomin? Belakangan Presiden Yao agak melunak. Kalau berhasil dapetin investasi ini, kita nggak perlu lagi ngikutin kemauan Tianjiao Capital. Nanti. Halo, ini siapa? Ada apa ya? Apa? Ada apa? Bang, si Heilong bikin masalah jadi berantakan. Kematian Li Heilong bikin semuanya kacau. Gagal ngelawan Xiao Ning. Malah tangannya patah sendiri. Sampah begini. Aku bilang kan, Li Heilong yang cuma preman jalanan itu nggak bisa diandalkan. Mending cari orang yang beneran bisa diandalkan. Ini kontak Yu Hao dari King Long Hui. Hubungi dia. King Long Hui yang pengaruhnya menyebar ke seluruh dunia. Urusan ini harus kamu tangani sendiri. Kamu harus pastikan Xiao Ning beres, nggak boleh gagal. Ini, anak muda Tianjiao Capital itu tinggal di gedung mana ya? Halo, selamat siang. Permisi, mau tanya, anak muda dari Tianjiao Capital tinggal di gedung mana di sini? Kok kamu sih? Oh, kamu ya. Kamu kan sahabat Xiao Sui, ya. Kamu nggak kerja di proyek bangunan malah lari ke sini ngapain? Aku ngapain ke sini sih? Aku kan tinggal di sini. Aku datang buat ngeplester, kan sudah cukup. Permisi ya. Tunggu dulu. Masih ada apa? Kamu tahu nggak, siapa sih sebenarnya si anak muda tajir dari Tianjiao Capital yang tinggal di sini? Tahu dong. Aku kan tahu aku sendiri tinggal di mana. Kenapa aku nggak tahu coba? Terus dia tinggal di gedung mana? Kenapa aku harus kasih tahu kamu? Ayo dong, kasihan dikit. Kasih tahu aku, dong. Gimana kalau aku traktir makan? Kamu kok buru-buru banget nyari tahu si anak muda tajir Tianjiao Capital tinggal di mana? Kenapa? Kamu naksir dia, ya? Kamu naksir dia. Urusanmu. Aku nasihatin, ya, jangan terlalu berharap. Anak muda tajir Tianjiao Capital nggak bakal melirik kamu. Kenapa? Bukannya kamu yang kaya katak bisa makan daging angsa. Kenapa anak muda tajir Tianjiao Capital nggak boleh suka aku? Nona Lin, tolong perhatikan nada bicara Anda. Kamu masih pengen tahu info si anak muda tajir Tianjiao Capital, kan? Hehe, Xiao Ning, tolong dong. Kasihan dikit. Gini aja. Aku traktir kamu makan. Gimana? Keluarga Cao beberapa kali bikin masalah. Lin Mengting juga sahabat dekat Qianxi. Setelah lebih kenal, kalau ada yang cari masalah lagi, dia bisa langsung kasih tahu aku buat cepat naik mobil. Mau kemana? Tentu aja makan. Biar kamu gak kabur gak bayar. Oke deh.
Tunggu, aku ada mobil, duduk yang bener ya. Nah, kamu cerita dong soal anak muda tajir Tianjiao Capital. Sebenarnya kamu tahu apa aja? Aku sih nggak terlalu jelas tahu. Ya udah, ceritain aja. Anak muda tajir Tianjiao Capital tinggal di villa nomor berapa di Pulau Seafood? Nomor 1. Tinggi badannya berapa? 1,82 meter. Berat badan. 17 kilogram. Terus wajahnya gimana? Alis tajam, mata bersinar. Karakternya gimana? Karakternya, ya, dulu agak sombong dan muda-mudi banget. Sekarang lebih kalem dan bijaksana. Detail banget. Sih, ini beneran atau bohong sih? Pasti benar. Kakak, kami mau ketemu kamu. Kamu dan pacarmu. Ikut kami sebentar, ya? Kakak, sepertinya kamu salah paham. Aku bukan pacarnya dia. Kalau kalian ada masalah, jangan sampai ganggu aku ya. Jangan ngomel terus. Suruh kamu pergi ya kamu pergi. Peluruku nggak pandang bulu. Sebenarnya siapa sih? Berkali-kali kirim orang ke keluarga Cheng dan keluarga Chao. Sudahlah, ketemu saja nanti tahu. Baiklah, aku bisa ikut kalian. Bagus, kamu pinter, ikut saja. Semua berdiri diam, jangan gerak. Bang Hao, Xiao Ning dan anak buahnya sudah dibawa ke sini. Hai. Kapan? Tukang batu di proyek ini kok disukai cewek cantik ya? 4 bunga cantik dari Zonghai kita. Ternyata 2 dari mereka pacarmu. Hahaha. Pak ini, sepertinya Anda salah paham. Aku memang bukan pacarnya. Tolong lepaskan aku ya. Nona Lin. Jangan buru-buru. Tunggu dulu, aku selesaikan Xiao Ning dulu. Setelah itu kamu bantu kami rekam video pendek. Janji kamu keluar nggak bakal ngomong sembarangan. Aku pasti akan membebaskanmu. Hahaha, oke deh. Nak, kamu kan sok jago. Sekarang kamu ada di tanganku. Katakan, aku harus bagaimana? Kamu harus tampar dirimu sendiri 100 kali. Sambil tampar bilang aku salah. Lalu bawa anak buahmu ke kantor keamanan untuk menyerah. Dasar bego, otakmu ada masalah apa? Maksudku aku yang pegang kendali. Kamu gimana? Kamu cuma bisa ikuti perintahku. Itu satu-satunya jalan. Baiklah nak. Kamu memang gak nyerah sebelum lihat mayat ya? Aku mau lihat mulutmu bisa keras sampai kapan. Panggil orang. Pakai gergaji listrik potong tangan kiri anak ini. Biar aku lihat dia masih berani sombong gak? Itu macan tutul. Kalian mau bikin masalah sampai ada yang mati. Saudara-saudara, kalian di dunia hitam. Apa yang kalian inginkan bukan uang. Aku kasih uang. Kalian bebaskan jenderal. Hahaha. Nona Lin, kamu benar-benar polos ya. Mau beli kami dengan uang. Apa keluarga Lin kalian gak lebih kaya dari keluarga Chao? Ternyata masih keluarga Chao juga. Jangan takut, aku yang urus para sampah ini. Nak, kamu urus dirimu dulu saja. Nak, jangan bergerak sembarangan. Peluru di senjataku nggak pandang bulu. Aku taruhan pelurumu kena tembakanku. Yeah. Sialan, aku kaget banget. Bro, senjatanya bocah ini nggak ada peluru. Serang aku. Bunuh dia, nggak ada peluru, kalian yang bakal mati lebih mengenaskan. Ini masih manusia apa bukan sih? Baru tadi bilang mau lumpuhkan dia. Hahaha. Mas, saya salah. Saya nggak berani lagi kayak gini. Tolong jangan bunuh saya ya. Saya tanya, kalau malam ini saya yang minta ampun sama kamu. Kamu bakal maafin saya nggak? Maaf. Kalau kamu nggak mau, kenapa kamu pikir saya bakal ngasih ampun sekarang? Hahaha mas. Saya nggak berani lagi kayak gini. Tolong kasih saya kesempatan sekali ini. Jangan bunuh saya, ya? Jangan, saya yang bunuh kamu.
Saya menyerah terlambat. Mohon Tuan Muda hukum dia. Saya menyerah terlambat. Mohon Tuan Muda hukum dia. Itu orang keluarga Cao cari mati sendiri. Saya hukum kamu buat apa? Tapi kamu bisa nemuin saya gimana? Lokasi HP Tuan Muda tiba-tiba aneh. Saya merasa ada yang gak beres. Langsung bawa orang ke sini. Oh begitu. Terus orang-orang ini gimana? Semua mayat dibersihin. Kalau masih hidup, kirim ke rumah sakit jiwa. Masa keluarga Cao gampang banget lepasin dia? Jangan buru-buru. Jangan buat musuh curiga dulu. Tunggu sampai kamu kuasai seluruh saham grup Cao. Baru, kerjasama besar-besaran sama keluarga Cao. Siap. Tapi, Nona ini. Dia sahabat dekat Cheng Qiansui. Terus dia gimana? Bawa pulang dulu. Siap. Li Mengting, Li Mengting, Li Mengting, hei, bangun dong, Li Mengting. Akhirnya kamu bangun juga. Kamu kenapa sih? Kamu yang aneh. Kamu deketin aku gini. Mau nakal ya? Kita kan lagi di sini. Ada orang mau bunuh kita. Ini di mana ya? Surga. Kita udah mati. Ini villa nomor 1 Pulau Haisin. Apa? Kita sekarang di villa nomor 1 Pulau Haisin. Villa nomor 1 Pulau Haisin. Tempat tinggal Tuan Muda Capital Tianjiao. Iya. Kok bisa kita di sini? Apa mungkin Tuan Muda Capital Tianjiao yang nyelamatin kita? Kalau kamu mikir gitu juga nggak salah. Untung-untungan. Nggak nyangka Tuan Muda Capital Tianjiao jadi pahlawan nyelamatin cewek. Aku benar-benar beruntung banget. Tapi, kenapa ya anak muda dari Tianjiao Capital tiba-tiba menyelamatkan kita? Mungkin juga anak muda dari Tianjiao Capital itu tahu. Di rumahnya sedang ada pencurian besar. Aku diculik. Kalau tidak senang langsung datang menyelamatkanku. Ya memang, sebelumnya kita di restoran. Banyak orang yang melihatnya. Di sini, ya. Nona Lin, Anda sudah sadar? Terima kasih anak muda di rumah Anda yang menyelamatkan kami. Saya tidak tahu apakah anak muda di rumah Anda sekarang ada waktu. Saya ingin mengucapkan terima kasih langsung padanya. Maaf ya, anak muda kami sudah tidur. Kalau begitu tidak apa-apa. Nanti saya akan datang lagi pribadi untuk mengucapkan terima kasih. Omong-omong, kejadian hari ini, saya harap Nona Lin bisa merahasiakannya. Nona Yo, Anda tenang saja. Kejadian malam ini, walau saya mati pun tak akan saya ceritakan. Kalau begitu kami tidak akan mengganggu lagi. Pamit, cepat ikut aku pergi. Cepat ikut aku pergi. Apa? Kotor kenapa? Kamu mau tinggal di sini semalam? Ya, kamu kira ini rumahmu. Ayo cepat jalan. Hehe. Ini rumahku? Loh, Fat kamu benar-benar Fat. Petir sebesar ini. Kamu malah bilang tidak ketemu. Kakak, terakhir petir muncul di sebuah restoran bawa Xiao Ning pergi. Tapi entah kenapa, tiba-tiba hilang tanpa jejak. Aku sudah turunkan banyak orang tapi tidak dapat jejak mereka. Mungkin waktu melawan Xiao Ning mereka kena jebakan. Itu tidak mungkin. Kelompok petir ini, penjahat buronan, kejam dan bengis. Bahkan bawa senjata. Mereka pasti mau bunuh Xiao Ning. Pekerja kasar biasa tidak mungkin sampai gagal. Jadi memang begitu ceritanya. Kelompok petir ini benar-benar tak berperi kemanusiaan. Dan mereka bertindak tidak menentu. Aku curiga mereka bawa uang lalu kabur begitu saja. Sekumpulan bajingan. Teruskan penyelidikan. Pergi tanya langsung ke RT. Baik, kakak. Kamu tunggu aku di sini ya. Aku sendiri mau pakai masker wajah. Halo, saya mau cek EKG. Lepas bajunya. Tidur di ranjangnya. Kalau rok ya harus dilepas. Kalian ada dokter wanita tidak? Bisa minta dokter wanitanya. Dokter pria bukan dokter ya. Kok kamu ribet banget sih? Kalau tidak ada dokter wanita, kalau begitu aku turun dulu ya. Kamu kira aku cowok ya? Jadi merasa agak malu gitu ya? Sebenarnya nggak perlu seperti itu kok. Kita dokter tiap hari ketemu pasien banyak banget. Yang kita lihat cuma pasiennya aja. Nggak peduli itu cowok atau cewek. Aku lihat kamu juga orang berpendidikan tinggi. Pasti nggak punya prasangka bodoh kayak gitu kan? Kamu tanya aku. Kenapa pas kerja ada lawan jenis yang ngegodain? Yaitu karena anak sultan direktur rumah sakit. Barusan ada buruh tani. Bawa seorang ibu muda cantik untuk periksa kehamilan. Terus dia baru sadar testisnya ini sekarang.
sedang diperiksa sama seorang ibu muda cantik di dalam. Cepetan deh. Di luar masih banyak pasien yang nunggu. Jangan buang-buang sumber daya medis yang berharga. Apalagi buang-buang waktu orang. Cepat buka rokmu. Kamu. Kok berani pura-pura dokter dan bocorin penyakit? Sekarang aku kasih kamu dua pilihan. Entah gantung diri mati. Atau aku antar kamu jalan pintas. Berani-beraninya kamu pura-pura dokter dan campur tangan penyakit. Sekarang aku kasih kamu dua pilihan. Pertama gantung diri mati. Kedua langsung aku antar jalan pintas. Ternyata kamu dokter palsu. Konyol banget. Aku bukan dokter. Aku bisa kerja di sini nggak? Siapa suruh kamu masuk lewat pintu? Cepat tunggu di lorong. Kalau nggak aku lapor ke keamanan. Kamu cari masalah malah ngelunjak di sini. Kamu sendiri tahu niatmu apa? Berani kamu pukul aku. Kamu tahu aku siapa? Aku sikat kamu sampai mati. Kamu nggak apa-apa kan? Kalian ini ngapain sih? Orang gila ini, masukin aja sini, pukul dia. Satpam, sikat dia sampai mati. Kalau ada apa-apa tanggung jawab aku. Ini siapa? Kok gerakannya bagus banget? Berani bikin onar di rumah sakit keluarga Liu. Apa dia nggak mau hidup lagi? Sekarang aku tanya lagi. Ini Zian Xiezui. Ini Song Xiaoluo. Jangan sembarangan bertindak ya. Ini adalah anak sulung keluarga Liu. Betul. Ayahku Liu Tianjian, direktur rumah sakit ini. Kalau berani main kasar sama aku, tunggu ayahku datang. Aku pastikan kamu gak keluar dari pintu rumah sakit ini. Kalau kamu gak bilang aku sampai lupa nih, kalau gak ada yang membiarkanmu. Gimana mungkin kamu bisa pura-pura jadi dokter dan minta maaf di sini? Pasien, ayahmu juga ada tanggung jawab dalam hal ini. Aku beri kamu waktu 10 menit. Panggil dia buat tidur bareng kamu. Kamu pengen mati ya? Aku bantu kamu. Kasih tahu ayahku, pasti bakal dimarahi lagi. Ngurusi kamu, pekerja kasar, gampang banget. Halo, Brolong. Kamu di mana? Aku di rumah sakit dianiaya orang. Apa? Kamu juga di rumah sakit? Cepat bawa orang ke sini dong. Bro, orangku hampir sampai. Kamu mati deh. Kalau nanti orangmu bunuh aku bunuh kamu, itu baru sombong banget. Berani-beraninya melewati aku, siap-siap dihukum. Anak ini malah mau bunuh Liu Xiao. Nanti bakal ada tontonan seru. Semua minggir dulu. Brolong, akhirnya kamu datang juga. Paman Liu, siapa sih yang gak tahu malu sampai mukulin kamu kayak gini? Aku, Li Heilong, akan bunuh dia buat kamu. Bener tuh, anak ini emang. Bro lu, dari kecil sampai sekarang aku, belum pernah ngerasain rugi kayak gini. Nanti kamu suruh anak buahmu, patahkan tangan dan kakinya dulu. Baru siksa dia dengan baik. Kayaknya hubungan Li Heilong dan Liu Xiao gak biasa ya? Iya, Li Heilong tanpa banyak bicara langsung mau balas dendam buat Liu Xiao. Anak ini celaka deh. Li Yunlong menghormat kepada ayah angkat, Tuan Xiao. Yuk bangun. Ini jadi gak enak banget, terima kasih. Tuan Xiao, saya tanya ya, dia teman Anda kan? Bukan? Tolong jangan salah paham. Dia pura-pura jadi dokter. Mau melecehkan istri saya. Anda bilang dia bukan sampah manusia. Dia memang. Dia sampah manusia. Kalau begitu, dengan anak buah sebanyak itu, kenapa nggak kamu sunat dia saja? Brolong, bukannya kamu datang buat bantu aku? Long apaan sih? Siapa yang namanya Brolong? Tutup mulutmu. Hei, aku Brolong loh. Brolong. Kenapa? Kamu nggak mau? Bukannya kamu yang bilang, keluarga Liu juga bukan orang sembarangan. Kamu bilang sunat anak perempuan Liu. Apalagi anakmu. Kalau kamu sunat dia, kamu takut nggak? Aku siapa sampai berani segitunya? Berani-beraninya membuat keributan di rumah sakit saya. Bahkan bilang mau sunat anak saya. Berani-beraninya membuat keributan di rumah sakit saya. Direktur Liu sudah datang. Sekarang anak ini sudah tamat nasibnya. Ayah, siapa yang memukul anak saya? Saya yang memukul. Berdasarkan apa kamu memukul anak saya sampai terluka? Dia menyamar jadi dokter, menghina pasien. Kalau begitu, menurutmu dia pantas dipukul begitu? Liu Yuanhang ini memang sering bertindak semaunya di rumah sakit. Suka main-main hubungan pria wanita. Jadi, ayahnya itu direktur. Anak ini salah orang yang dia ganggu. Sudahlah, jangan ribut. Jangan cuma dengar sebelah pihak. Kalau begitu, kamu mau melindunginya.
Kamu bilang apa? Kamu berani bilang kamu tidak tahu anakmu menyamar jadi dokter, dan menghina pasien. Kamu berani bilang kamu nggak mau melindunginya. Anak saya tidak menyamar jadi dokter. Dia benar-benar seorang dokter. Dia memang. Kalau begitu, tunjukkan sertifikat dokternya padaku. Ayah. Saya direktur di sini. Saya yang bilang siapa dokter. Dia memang dokter. Tidak bisa diperdebatkan. Justru kamu yang bikin keributan di rumah sakit. Bahkan melukai anak saya. Saya sudah lapor ke dinas keamanan. Sedang di dinas keamanan. Kamu bilang apa? Kalau sekarang kamu berlutut minta maaf ke anak saya, mungkin saya akan memaafkanmu. Kalau tidak, kamu siap-siap menginap di sana seumur hidupmu. Saya bilangkan, tanpa bantuan orang sepertimu, orang sampah ini berani-berani bertindak seenaknya. Anak kecil rendahan ini berani bicara seperti itu sama saya. Saya bilang kamu anjing tua ini. Harusnya kamu dihukum bareng anakmu. Bagus, anak muda. Karena kalimat itu saja. Hari ini saya akan buat kamu bayar mahal. Saya bilang kamu anjing tua ini. Harusnya kamu dihukum bareng anakmu. Anak muda, cuma karena kalimat itu. Hari ini kamu pasti akan bayar mahal. Kepala seksi, haha, ada apa? Kenapa marah besar begitu? Kapten, tolong lihat. Anak ini yang bikin keributan di rumah sakit. Memukul anak saya. Bahkan menghina saya secara verbal. Cepat tangkap dia. Tegas dalam penanganan. Saya juga bisa membuktikan. Orang ini, tadi bukan cuma bikin keributan dan memukul di sini. Dia bahkan menghina kepala rumah sakit kami. Tangkap dia dan bawa pergi. Ini kepala detektif, tunggu dulu. Kalian tidak bisa menangkap saya. Kalau saya bilang tidak tangkap, ya tidak tangkap. Kenapa kamu malah menghalangi? Percaya atau tidak, aku tangkap kamu juga. Aku gak percaya kamu cuma kepala rumah sakit kecil. Bisa seenaknya di kota Zhonghai ini. Suka-suka dia. Masih muda dan labil. Di rumah sakit ini, aku yang jadi hukum di sini. Dia tadi juga ikutan bikin keributan. Tangkap kepala rumah sakit itu sekarang juga. Pak Zhong, umur sudah segini. Begitu lihat wanita cantik, langsung heboh begini. Aduh, Detektif Zhong. Detektif, Halo, Nona Cheng. Pria itu kenal dengan Longge dari dunia bawah. Wanita ini kenal Detektif Zhong. Ini, pasangan ini main di dua dunia, legal dan ilegal. Detektif Yo. Detektif Yo, Liu Yuanhang ini pura-pura jadi dokter, berusaha melakukan pelecehan, dan juga kepala rumah sakit Liu Tianjian ini, melindungi anaknya yang berbuat onar di rumah sakit. Tolong periksa keadaan ini dengan jelas. Berikan saya penjelasan. Ya, Pak. Ya, Nona Cheng, tenang saja. Saya pasti akan menyelidiki dengan tuntas masalah ini. Berikan Anda jawaban yang memuaskan. Si Liu kemarin ketemu anak tuannya sendiri. Demi Nona Cheng ini, anak Cao Shoufu jadi rusak. Cao Shoufu jadi hancur gara-gara wanita ini. Dan setelah itu Cao Shoufu bahkan gak berani bicara sepatah kata pun. Malah menyuruh Cao Xiangrong untuk minta maaf atas namanya. Dengan kemampuan Anda, bagaimana kalau lawan Cao Shoufu? Berani-beraninya Anda menyinggung Nona Cheng. Aduh, Detektif Zhong. Kami berdua sama sekali nggak tahu latar belakang dia segitu kuatnya. Kasih kami solusi dong. Biar kami ayah dan anak bisa lewati masalah besar hari ini. Sebenarnya ini semua salahmu. Ada modal Tianjiao yang mendukung di belakang. Sampai akhirnya kalian juga yang rugi. Menurut saya sih, mending kalian cepat ngaku salah. Sebaiknya langsung dapat maaf dari Nona Cheng di tempat. Masalah ini bisa dikecilkan. Dari besar jadi kecil. Yu Hang, kamu dirugikan. Saya baru saja selidiki semuanya jelas. Anak saya memang yang salah duluan. Saya tadi juga agak emosional ngomongnya. Sekarang kami bertanggung jawab untuk minta maaf, tolong terima. Kalau cuma minta maaf, buat apa juga mereka ada? Kamu tadi bilang sudah mengakui anakmu salah, kan? Kalau begitu jelaskan jelas dia salahnya di mana. Kamu berani ganggu aku. Saudara kuat, aku akan bunuh kamu. Berani menghina Nona Cheng. Hari ini aku akan bunuh kamu. Dari kamu ditangkap orang luar, langsung tembak mati. Ayah, aku tahu aku salah. Ayah, jangan pukul, jangan pukul. Kalau aku bunuh kamu, kamu bukan Nona Cheng aku. Itu cuma trik pura-pura luka. Apakah dia menyiksa atau melecehkan pasien lain tidak salah? Liu Weiqi. Jangan pukul lagi. Kalau kamu pukul terus, Liu Gongzi itu bisa-bisa kamu pukul mati. hari ini aku bunuh kamu buat minta maaf ke Nona Cheng. Liu Xiao, cepat minta maaf ke Nona Cheng. Kalau tidak, ayahmu benar-benar akan pukul kamu sampai mati. Nona Cheng, aku tahu aku salah.
Tolong maafkan aku. Ah. Karena Nona Cheng tidak mau memaafkan. Hari ini aku akan bunuh kamu. Sudahlah, sudahlah. Aku benar-benar tidak tahan sama kalian yang suka pamer ini. Pukulan itu bukan seperti yang kamu lakukan. Kamu mau apa sih? Aku bilang pukulan itu bukan seperti yang kamu lakukan. Kalau mau pukul beneran, sekali saja cukup. Lihat, seperti ini ya nak. Lihat deh, sekali pukul sudah cukup. Ah, Lihat, sekali pukul sudah cukup. sudahlah. Aku sudah memaafkannya. Masalah ini sampai di sini saja. Direktur Liu, Nona Cheng sudah memaafkan putra Anda. Yang penting menyelamatkan nyawa. Yang penting menyelamatkan nyawa. Bawa ke ruang gawat darurat. Cepat bawa ke ruang gawat darurat. Cepat, cepat. Cepat. Dokter wanita itu. Sekarang kita bisa lanjut periksa. Bisa, 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 bisa. Ngapain lihat-lihat? Bubarkan, bubarkan, bubarkan. Aku bilang sama kamu, sebentar lagi jadi ayah, tinggal 9 bulan lagi. Bisa nggak sedikit lebih tertib? Jangan gampang ribut terus. Kalau sampai terjadi apa-apa, anakmu. Baik, aku nanti akan berusaha tertib. Iya, aku sudah hamil. Apa juga harus ikut pulang ke rumahmu ketemu orang tua? Sekarang belum waktunya. Sekarang belum waktunya. Kapan waktunya dong? Kakek sedang menguji dia sekarang. Apalagi kita juga harus bantu keluarga Cheng bangkit. Kondisi keluarga kita berdua jauh berbeda banget, nanti kalau statusnya sudah sepadan, saat itulah waktu yang paling tepat. Aku juga tidak pernah menganggap keluargamu miskin. Sudahlah, sudahlah, sekarang di rumah juga banyak urusan. Mending aku dulu yang yakinkan keluarga, supaya setuju kita bersama. Baru deh ke rumahmu ketemu orang tua. Kamu masih mau ke rumah kami buat apa? Cepat pulang, kamu nggak diundang. Nyonya 9, tolong pulang dulu ya. Xiao Sui, kenapa kamu masih sama orang miskin ini? Iya nih, Xiao Sui. Kalau Tuan Tianjiao tahu. Kamu mau bagaimana? Ayah ibu, aku tidak akan menikah dengan Tuan Tianjiao. Tapi Xiao Sui, dan kalian juga, pulang bilang ke kakek, dana 2 miliar Tuan Tianjiao tidak boleh disentuh. Nanti aku akan kembalikan semuanya. Xiao Sui, jangan buru-buru. Masalah dana keluarga kita. Belum selesai. Masalah dana keluarga kita. Aku akan cari cara untuk menyelesaikannya sendiri. Karakter Qian Sui tak perlu diragukan. Lulus ujian hanyalah soal waktu. Tapi keluarga Cheng ini memang agak sulit untuk bangkit. Apakah kita baru-baru ini ada proyek yang menguntungkan? Di Tianjiao Capital memang banyak proyek menguntungkan. Tapi takutnya Nona Cheng tidak mau menerima bantuan Tianjiao Capital kita. Kalau begitu, bisa tidak tanpa sepengetahuannya. Cari pihak ketiga saja. Kalau dipikir-pikir, dia pasti tidak akan menolak. Cara ini cukup bagus. Tapi siapa yang cocok jadi pihak ketiga ya? Pihak ketiga ini harus punya kekuatan cukup. Dan bisa dipercaya. Yang paling penting, harus ada hubungan dengan saya. Tepat sekali. Pilihan orang ini benar-benar. Masuklah. Tuan, Nona Lin Mengping bilang ingin berterima kasih langsung. Lin Mengping. Orang yang paling tepat akhirnya muncul juga. Cepat, silakan masuk. Nona Lin, Tuan sudah setuju bertemu denganmu. Silakan ikut saya. Terima kasih sudah dipandu oleh Pak Pengurus. Tuan dan Nona Lin sudah datang. Silakan dia masuk. Nona Lin, silakan masuk. Suara Tuan Tianjiao sangat merdu. Sangat enak didengar, Pak. Halo. Pak, terima kasih sudah menyelamatkan saya kemarin. Hari ini saya sengaja datang untuk mengucapkan terima kasih. Saya sudah menerima maksud baik Nona Lin. Kebaikan Anda, Pak, akan saya ingat selamanya. Apakah kita punya kesempatan untuk menjadi teman? Nona Lin, kita sudah teman kok. Pak, apakah kita benar-benar sudah menjadi teman? Tentu saja. Nona Lin, saya dengar kamu juga teman dekat dengan Xiao Sui. Ya, kami sahabat karib.
Sahabat karib itu bukan kata yang biasa digunakan sembarangan. Kalau memang sahabat karib, tentu kalian saling sangat mengenal. Aku penasaran bagaimana sifat aslinya. Xiao Sui orangnya baik sekali. Dia jujur dan baik hati, berani mencintai dan membenci, memegang teguh prinsip. Bagiku dia guru sekaligus teman. Wah, ternyata bukan sahabat palsu ya. Wah, ternyata bukan sahabat palsu ya. Mendengar kamu bilang begitu, aku semakin yakin bahwa aku sudah benar memberikan mahar ke keluarga Cheng. Tapi kamu juga tahu, keluargaku cukup mampu, supaya nanti kalau aku menikah dengan Xiao Sui, tidak ada yang mengkritik kondisi keluarga Cheng. Aku memutuskan untuk meningkatkan kekuatan keluarga Cheng. Pak benar-benar teliti sekali. Selalu memikirkan Xiao Sui. Sungguh membuat iri. Tapi saya kurang mengerti mengapa Pak bercerita seperti ini padaku. Karena, sekarang Xiao Sui menolak bantuan dari Tianjiao Capital. Jadi saya ingin meminta bantuan Nona Lin. Bantuan apa? Saya dengar keluarga Lin bergerak di bisnis properti. Benar. Maka saya ingin meminta kalian mendirikan sebuah perusahaan baru. Dengan saya sebagai investor di belakang kalian. Dan saya akan terus memberikan dana. Hanya dengan satu syarat, yaitu harus melibatkan Xiao Sui dalam proyek ini. Dan hasilnya harus dibagikan untuknya. Pak, apakah Anda yakin tidak salah? Kamu kira aku bercanda? Pak, saya bukan maksud itu. Saya cuma merasa hal sehebat ini. Kok bisa jatuh ke keluarga Lin kami ya? Kalau Lin Xia tidak mau. Anggap saja saya tidak pernah bilang apa-apa. Mau atau tidak, bagi kami keluarga Lin Xia, ini benar-benar rejeki nomplok. Mana mungkin kami menolak. Bagus, nanti setelah perusahaan baru kalian berdiri, saya akan transfer dana pertama ke rekening perusahaan kalian. Nanti kamu bawa uang itu. Dan beli 300 hektar tanah di sekitar Sijia dan Xisiangtang. Semuanya dibeli. Sijia dan Xisiangtang. Bukankah itu tanah kosong? Dulunya memang kosong, tapi akan berubah. Maksud Anda kota akan mengembangkan daerah itu. Ya, saya paham. Itu kartu namaku di meja. Kalau ada urusan penting, hubungi saya lewat nomor itu. Jadi Tuan Tianjiao itu keluarga Xiao ya? Pak Xiao, sebenarnya hari ini adalah ulang tahunku. Saya tidak tahu apakah Anda ada waktu malam ini. Bisa datang menghadiri pesta ulang tahun saya. Keluarga Lin pasti akan menyambut dengan hangat. Kalau ada waktu, saya akan datang. Kalau begitu, saya pamit dulu. Xiao Ning, jangan diambil hati apa yang orang tua saya katakan. Berikan saya sedikit waktu lagi. Saya akan berusaha meyakinkan mereka. Ah iya, malam ini adalah pesta ulang tahun Meng Ting. Kamu temani aku datang, ya? Baik, nanti aku jemput kamu. Kamu bilang putri keluarga itu akan datang. Aku juga tidak yakin. Aku sudah undang putra mahkota Tianjiao, tapi tidak tahu dia akan sempat datang di tengah kesibukannya atau tidak. Tunggu saja dulu. Putra mahkota Tianjiao adalah tamu kehormatan keluarga Lin. Kita tidak boleh lengah atau bersikap kurang sopan sedikit pun. Bukankah itu Nona Chen? Salah satu dari 4 wanita tercantik di Zonghai. Kenapa dia duduk di bantal begitu? Anak yang bawa motor listrik itu. Bukankah itu Xiao Ning yang kerja bongkar batu di proyek? Sungguh tidak tahu diri. Berani berebut dengan putra mahkota Tianjiao. Sungguh tidak masuk akal. Motor listrik itu milikmu. Cepat pindahkan dari sini. Apakah itu tempat parkirmu? Kak Ting. Motor listrik itu milikmu. Cepat pindahkan dari sini. Apakah itu tempat kamu naik sepeda? Tidak. Itu gang di sebelah tempat sampah. Parkir di sana sebentar saja. Keluarga Lin akan kedatangan orang penting. Kalau salah tempat, akan merusak muka keluarga Lin. Ayah, kamu ngomong apa sih? Kita kan keluarga sendiri. Tidak perlu ribet seperti itu. Xiang Ning dan Xiao Sui. Xiang Ning, Xiao Sui. Sepeda listriknya tinggal di situ saja. Nggak usah dipindah. Pesta Xiao Sui sebentar lagi mulai. Ayo kita masuk cepat. Kita duduk di sana saja, ya. Pak, pesta sudah bisa dimulai kan? Sepertinya orang penting yang ditunggu hari ini tidak bisa datang. Suruh dapur siapkan hidangan. Tamu kehormatan sudah datang. Ini adalah Lei Hu, kakak dari 2 pembunuh guru di King Long Hui. Ternyata orang penting yang ditunggu keluarga Lin adalah Tuan Lei. Kehadiran Tuan Lei membuat rumah sederhana kami menjadi penuh kemuliaan. Tidak tahu Tuan Lei datang untuk minum-minum saja atau bagaimana. Tuan Lei hari ini adalah ulang tahun Xiao Yu. Jadi kami mengundang beberapa teman dan keluarga untuk minum bersama. Pergi siapkan sebotol anggur bagus.
Siapkan makanan dan minuman untuk para saudara ini. Mohon maaf kalau hari ini ada kekurangan dalam pelayanan. Mohon dimaklumi ya semua. Tuan Bayi datang. Tamu kehormatan, tamu langka. Hari ini datang sendiri. Aku nggak pernah minum anggur yang dituangkan oleh pria. Kamu kesini. Kamu kesini tuangkan anggur buat aku. Adikku hilang. Nona Lin, aku datang cari kamu hari ini. Aku cuma mau kamu bilang di mana adikku. Hang, Memang adikku. Adikku namanya Leibo. Libo. Tapi yang aku tahu, terakhir kali adikku muncul. Adikku bersama Nona Lin. Kalau Nona Lin gak ngomong jujur ke aku. Hari ini aku, Lei, gak akan baik-baik sama keluarga Lin kalian. Xiao Miao, kamu tahu gak sih kabar adik Tuan Lei? Kalau tahu, cepat bilang ke Tuan Lei. Aku benar-benar nggak kenal adik Tuan Lei. Apalagi tahu di mana dia sekarang. Sepertinya Nona Lin ini menolak tawaran minum. Harus minum hukuman. Barusan aku suruh kamu tuang anggur. Gak dengar. Lei Jun, jangan marah. Kita bicara baik-baik saja. Nona Cheng tamu kehormatan keluarga Lin kami. Jadi gak pantas kamu yang tuang anggur. Mending aku yang tuang untukmu. Kamu siapa sih? Sialan. Aku rela ngelakuin apa aja buat kamu. Kalau hari ini aku Lei gak puas. Keluarga Lin kalian yang bakal celaka. Aku kasih waktu kamu 3 menit terakhir. Susun kata-katamu. Jujur bilang di mana adikku. Kalau enggak, aku bilang sekali lagi. Kamu kesini, berlutut, dan tuangkan anggur buat aku. Tuang apa-apaan sih? Berani-beraninya dia lawan kamu. Dari mana dapat keberanian itu? Berani mengancam wanita saya. Ayo berantem sama kamu. Selesai deh, selesai. Bocah ini berani pukul orang dari perkumpulan naga biru. Sekarang kita, keluarga Lin, yang bakal kena masalah besar. Bocah, kamu sudah masuk masalah besar. Kami orang perkumpulan naga biru. Hei, Tuan Muda, kamu di mana? Aku baru saja latihan pedang dengan keras. Perkembanganmu lumayan juga. Mau coba duel lagi? Di rumah tetangga, beberapa minggu. Tidak ada waktu. Ada saja yang berani bikin masalah sama Tuan Muda. Tuan Muda, tunggu sebentar. Aku akan segera kirim orang untuk urus ini. Bocah, aku sudah kabari wakil ketua perkumpulan naga biru. Dia akan segera datang dengan orang-orangnya. Siapa kamu? Bocah. Aku wakil ketua cabang tengah laut perkumpulan naga biru. Datang sendiri. Hahaha, selesai deh. Benar-benar selesai. Keluarga Lin kita lagi-lagi harus ganti rugi buat keluarga Xiao ini ya. Kebetulan aku juga punya orang yang mau ketemu kamu. Ternyata memang mau ketemu aku. Biar perkumpulan naga biru tahu. Xiao Ming. Orang-orang ini latar belakangnya rumit. Bukan urusan yang bisa kita tangani. Mending kita cepat-cepat sembunyi. Mau kabur? Gak mungkin. Kalau aku kabur, semua yang di sini pasti gak bakal selamat. Aku kasih tahu kamu. Perkumpulan naga biru kami punya pengaruh di seluruh dunia. Mau lari kemana coba? Perkumpulan naga biru, perkumpulan naga biru. Ngomongnya cuma itu-itu aja. Kamu tahu gak sih kamu itu jelek banget? Perkumpulan naga biru, perkumpulan naga biru. Ngomongnya cuma itu doang terus. Kamu tahu gak sih kamu itu ribet banget? Mending kamu pergi sekarang. Nona Cheng, kamu bisa pergi. Tapi dia tidak boleh pergi. Nanti kalau orang perkumpulan naga biru datang, keluarga Lin kita bisa kena masalah besar. Tenang saja, cuma beberapa preman muda. Belum sampai bikin aku takut. Kamu memang tidak kapok sebelum kejadian. Nanti kalau orang perkumpulan naga biru datang, aku harap kamu tetap berani seperti ini. Jangan sampai bikin keluarga Lin kita susah. Ayah. King juga bertindak untuk menyelamatkan aku dan Xiao Sui. Leihu, bagaimana kamu bisa berkata begitu tentang dia? Diam. Ini menyangkut nasib keluarga Lin kita. Kamu cepat pikirkan baik-baik. Kamu sudah pernah lihat adik Lei San. Kalau ada kabar, cepat cari tahu. Jangan sampai bikin keluarga Lin kita susah. Kenapa? Orangnya lumayan banyak ya. Luo Cheng, kamu akhirnya datang juga. Lei Hu, siapa beraninya bikin kamu babak belur seperti ini? Ini dia bocah itu. Hehehe. Bocah kecil, tadi kamu kan cukup sombong ya.
Coba sombong lagi sekali, ayo. Bocah kecil, tadi kamu kan cukup congkak ya. Coba congkak lagi sekali, ayo. Ah, sekarang aku ketemu kamu. Sampai-sampai kamu gak berani kentut juga, ya ampun. Ah, di depan kursi wakil presiden. Kalau kamu berani sentuh aku lagi, coba aja, sialan. Sebenarnya kamu punya apa? Apakah memang kamu sudah panggil segerombolan capung? Kamu ini, pergi sana pergi sana. Bocah, berani-beraninya kamu kirim orang dari King Long Hui di depanku. Orang-orang, Lumpuhkan bocah ini. Siksa dia sampai habis, berhenti. Tuan, pria berwajah kuning itu. Apa jangan-jangan dia orang yang dipanggil Xiao Ning? HMPH. Orang yang wajahnya suram dan kuning itu. Bisa urus apa sih? Ini kan kepala pengawal kakek tua. Kok dia bisa datang? Dari mana muncul anjing liar ini? Sampai urusan King Tong Hui juga. Harus lapor diri dulu. HMPH, kamu ingin tahu aku siapa? Biarkan saudara-saudaraku yang beritahu kamu. semua masuk. Jangan bergerak sedikit pun. Siapa berani bergerak sedikit saja? Akan ditembak di tempat. Jangan bergerak sama sekali. Siapa berani bergerak sedikit saja? Akan ditembak di tempat. Tangkap semua yang bikin keributan ini. Aku kasih tahu kamu, aku ini sudah menyelamatkan banyak orang. Kamu gak boleh sentuh aku. Kamu siapa sih? Kalau kamu berani buat kerusuhan, aku berani urus kamu. Bawa semua pergi. Bereskan semuanya. Mbak, tadi orang-orang itu siapa saja? Pria berwajah kuning itu orang yang dipanggil Xiao Ning. Mbak, pas tadi tentara khusus itu yang kamu panggil, kan? Sudah janji sama kakek tua, gak boleh ketahuan identitasnya. Ini jadi masalah besar sekarang. Pria besar kuning ini juga begitu. Kenapa harus lihat aku? Itu. Sebenarnya, orang-orang tadi bukan dipanggil oleh Xiao Ning. Bukan Xiao Ning yang panggil. Kalau begitu mereka. Tadi aku lihat orang King Long Hui datang dengan sangat agresif. Mau berkelahi, mau merusak. Bahkan gak hormat sama Xiao Sui. Aku lihat situasinya gak baik. Jadi aku kirim pesan ke Tuan Muda Tian Jiao. Jadi orang-orang tadi sebenarnya orang yang dipanggil oleh Tuan Muda Tian Jiao lewat hubungan. Jadi orang-orang tadi itu memang Tian Jiao Xiao yang secara sukarela menggunakan pengaruhnya untuk mendatangkan Wan Ting. Maksudmu, pasukan khusus tadi memang dari Tian Jiao Xiao. Aku yang akan urus, ya. Jadi, waktu itu Kapten Huang saat pergi sedang memberi penghormatan pada Nona Cheng. Tentu saja, kalau orang-orang itu dipanggil oleh Xiao Ning, dia juga nggak bakal kerja di lokasi konstruksi. Cari nafkah dengan memindahkan batu bata. Kamu si tukang angkut batu bata bau itu. Kalau bukan karena anak perempuanku yang memanggil Tianza Shosho hari ini. Keluarga Lin kami pasti sudah hancur karena kamu. Kamu tahu dari mana aku nggak bisa menyelesaikannya. Penyelesaianmu cuma tahu berantem doang. Berantem 1-2 kali sih oke. Tapi bisa lawan seluruh King Long Hui. Terima kasih, aku keluar dulu buat angkat telepon. Nona Cheng, si Xiao Ning itu tiap hari cuma ngomong-ngomong kosong. Tapi jelas Tian Jiao Xiao benar-benar tulus padamu. Aku sarankan kamu pikir-pikir lagi. Supaya gak salah pilih. Paman Lin, walau Xiao Ning bukan sempurna, tapi dia pasti yang terbaik di hatiku. Jadi, tolong jangan sebutin hal seperti itu lagi, Paman Lin. Baiklah, sudah cukup. Ayah, aku pergi ke kamar mandi dulu, jangan dibahas lagi ya. Semua ini urusan Sue-Sue sendiri. Halo Pak. Pasukan bersenjata tadi, apakah dikirim oleh Bapak untuk menyelamatkan keluarga Lin kami? Ya. Terima kasih banyak, Pak. Kalau bukan karena Bapak, sepertinya keluarga Lin kami sudah dalam bahaya besar. Aku juga demi Xiao Sui. Kalau begitu aku nggak akan ganggu Bapak lagi. Pak, sampai jumpa. Lei Mengting, kenapa kamu jadi penakut begitu sih? Kenapa nggak langsung bilang saja? Kamu mau berterima kasih langsung padanya, kan? Kenapa kamu jadi serius banget? Sekarang aku mau ngomong sama kamu tentang bisnis besar yang menguntungkan untuk dua keluarga kita, Lin dan Cheng. Keluarga Lin kami ada info dalam sedang bersiap buat mendirikan perusahaan baru. Xiao Sui, kamu juga ikut gabungnya. Nanti sahamnya setengah aku sisihkan untuk keluarga Cheng. Kamu kan tahu, keluarga Cheng kami sekarang lagi putus dana, lagi sibuk selamatin diri sendiri.
Mana ada uang buat investasi di perusahaan baru kamu? Gak perlu investasi uang. Perusahaan baru kami. Ada bos besar yang jadi investor utama di belakangnya. Kita cuma urus jalannya saja. Ada kabar bagus seperti ini. Nah, nama perusahaannya gimana? Aku sudah mikirin semuanya. Dari nama kita berdua. Ambil satu karakter masing-masing. Jadi namanya Dreamsway aja. Ya sudah, yang penting, kamu gak perlu modal. Duit yang didapat kita bagi rata. Maksudmu aku gak modal tapi tetap dapat bagian? Iya, kalau gitu, Lin keluarga kalian aja yang urus. Kenapa harus aku ikut campur? Kita kan sahabat baik. Pasti harus berbagi rejeki dong. Tapi urusan ini, gak usah dipikirin lagi. Tapi, soal ini, sudah diputuskan begitu saja. Baiklah, masalah ini, nanti kita bahas lagi ya. Aku dan Xiaoning harus pulang dulu. Hang. Hei cantik, Naik motor listrik rusak ini. kalau nggak, naik kereta abang aja. Abang ajak kamu jalan-jalan ke alam terbuka. Ya, Gak mau sedikit aja. Kalau gitu kita pergi ke klub malam paling mewah. Buka ruang VIP paling mewah. gimana kalau kita joget di diskotik paling liar? Gimana? Bro, Aku lihat kamu suka waktu. asal kamu bisa nemenin aku tidur. Harga kamu yang tanggung. Gimana? Setuju? Hahaha. Dia yang nemenin kamu tidur. Ini bakal jalan. Chen Xiao, kamu gak apa-apa. Tangkap bajingan itu buat aku. Aku suruh dia menjilati kotoran di wajahku sampai bersih. Kok mulutmu bau banget sih? Chen Xiao berani gak hormat sama Chen Xiao. Berani juga pukul Chen Xiao. Kita serang bareng. Habisi dia. Berani ganggu aku. Ayahku adalah ketua dewan direksi Fuyuan Real Estate, Chen Xinan. Paman aku. Orang terkaya di Zonghai, Cao Fuxiang. Berani-beraninya ganggu aku. Sialan. Oh, kerabat keluarga Cao. Kakak, aku salah. Burung yang sama terbang bersama. Orang yang sama berkumpul bersama. Gak ada hubungan sama Cao Jian. Barang bagus. Ayo kita pergi. Bagaimana kemajuan proyek keluarga Cheng? Semuanya lancar, sesuai keinginan Tuan Muda. Selalu strategi yang tepat. Bagus. Hei, si Jia. Tanah seluas 300 MU di sekitar Xisiangtang. Akhirnya transaksi berhasil. Capek banget aku. Lihat kamu udah capek banget kayak gimana. Memang penting buat cari duit. Tapi kesehatan. Harus lebih jaga. Gak apa-apa. Aku kan demi bahwa kamu cepat dapat uang banyak. Kamu punya niat baik itu sudah cukup. Jangan. Apa? Xisiangtang akan dibangun stadion olahraga besar. Total investasi 3 miliar yuan. Total investasi 3 miliar yuan. Xiao Sui, kabar baik. Investasi pertama perusahaan baru kita langsung berbuah hasil. Segera dapat untung. Cepet banget. Aku bilang kan, kita punya info dalam. Ini bukan omong kosong. Keren. Aku akhir-akhir ini benar-benar sibuk. Gak sempat datang bantu. Iya. Aku suruh Xiaoning datang ke perusahaan baru. Lihat apakah ada yang bisa dia bantu. Dia bisa bantu apa sih? Aku lihat kamu saja. Karena kasihan dia capek angkat batu di lokasi proyek. Jadi kamu mau aku carikan kerjaan yang enak buat dia saja. Aduh, sahabatku. Jadi kamu mau atau enggak sih? Ya sudah, suruh dia datang ke kantor buat lapor diri. Aku lihat ada posisi yang cocok. Sekalian aku atur buat dia. Oke. Nanti sore aku suruh dia datang lapor diri. Dengan bantuan Tuan Muda Tian Jiao, Meng Sui, perusahaan menghasilkan uang itu semudah makan nasi. Salah. Seharusnya seperti dibuai dewa rejeki sambil diberi makan. Tuan Lin, Xiao Dong dari grup Fuyuan sudah datang ke kantor. Meminta bertemu dengan Anda secara khusus. Grup Fuyuan, perusahaan properti terbesar di kota Zonghai. Ya, Tuan Lin. Suruh dia masuk. Baik, Tuan Lin. Mereka datang untuk apa? Tuan Muda bahkan turun sendiri ke pintu. Jangan-jangan datang untuk tanah 300 MU di Xisiangtang. Tuan Chen, siapa yang berani? Berani membuat Tuan Chen seperti babi disiksa begini. Lin Mengting? Ya.
Tuan Chen, terhormat kedatangannya. Ada urusan apa? Saya mewakili keluarga Chen. Kali ini datang untuk membeli tanah 300 MU di Xisiangtang milik kalian. Apa? Hahaha. Saya sudah cek. Keluarga Lin membeli tanah 300 MU di Xisiangtang. Harganya cuma 5 yuan. Keluarga Chen kami siap membayar tebusan 10 juta. Tuan Chen, harga yang Anda sebutkan itu harga tanah kosong sebelumnya. Sekarang Xisiangtang sudah dibangun gedung olahraga besar. Harganya sudah naik, jadi saya tidak bisa jual dengan harga lama ke Anda. Hahaha. Lin Mengting, dasar kamu, jangan merasa diri paling benar. Kami bisa kasih kalian keuntungan 50 juta. Keluarga Lin harusnya berterima kasih. Yang benar itu kami. Jangan sok paling hebat. Kalau buat keluarga Chen kami marah. Saya jamin kalian tidak akan dapat 1 sen pun. Ini namanya paksa beli paksa jual. Paksa beli paksa jual. Haha, tidak ada. Keluarga Chen kami adalah perusahaan properti terbesar di kota Zhonghai. Di belakang kami ada keluarga kaya raya Chao, orang terkaya di Zhonghai. Mau lawan kami pakai apa? Kamu nih. Jangan terburu-buru. Lihat kamu lumayan cantik juga. Jadi malam ini kamu tidur sama aku 1 malam. Aku bisa pertimbangkan. Aku akan naikkan harganya untukmu. Memalukan hahaha. Aku memang memalukan, ya, dia bilang aku memalukan. Lin Mengting, kamu kira kamu siapa sih? Kamu bisa bikin Meng Shui jatuh hati dalam waktu sesingkat itu. Apa kamu naik keranjang bos besar itu? Aku juga mau naik keranjangku sendiri. Seharusnya juga gak masalah, kan? Keluarga Chen juga bakal catat ini buat kamu sekali. Diam. Waduh, kesal sebentar malah bikin masalah. Berani-beraninya kamu pukul aku. Pukul kamu, terus apa? Bukannya kamu sendiri yang pantas dipukul. Pukul kamu, terus apa? Bukannya kamu sendiri yang pantas dipukul. Siang Ning. Kamu benar-benar susah dicari. Sampai harus banting tulang cari kamu. Dapatnya malah gampang banget. Aku sebenarnya pengen nyuruh orang sana-sini nyari kamu. Tapi gak nyangka kamu malah datang sendiri. Kalian berdua tulang sama cacat. Ada apa? Muter sana-sini aja. Hati-hati, hati-hati. Harus aku akui, orang ini gak punya kelebihan lain. Tapi kalau berantem, benar-benar ganas. Tadi aku dengan mudahnya membunuh dia. Ah, kejam. Benar-benar kejam banget. Cepat minta maaf ke temanku. Ayo. Naik. Aku orang yang sopan dan berbudaya gini. Kenapa kamu maksa aku harus bertindak? San Yang tadi makasih banget sudah nyelamatin aku. Aku memang gak seharusnya memukuli dia sampai kayak gitu. Kamu harus tahu, ayahnya dia itu Chen Xinan. Paman suaminya itu orang terkaya di kota Zhonghai. Terus. Iya, aku gak seharusnya marahin kamu. Lagi pula kamu juga karena mau nyelamatin aku sampai harus mukul dia. Betul itu. Dasar kamu gak punya hati nurani. Oh iya, Xiao Sui yang nyuruh kamu datang, kan? Dia maksa aku datang buat lihat ada yang cocok gak? Dia maksa aku datang buat lihat ada yang cocok gak? Tunggu, aku lihat dulu ada posisi yang cocok gak? Sebenarnya juga buat lihat gimana perusahaan baru ini jalan. Berjalan seperti apa? Kalau kamu gak keberatan, coba lihat posisi wakil kapten keamanan gimana? Gak terlalu buruk kan? Aku kerja keamanan ada 3 syarat. Aku harus bilang dulu ke kamu. Aturannya apa aja? Pertama, gak basa-basi sambut tamu. Kedua, gak usah nganterin teh atau air. Ketiga, yang paling penting, kerja gak perlu absen masuk. Ada urusan gak perlu izin. Seriusan. Kalau begitu kamu malah lebih enak dari aku yang jadi bos. Bahkan lebih nyaman. Itu baru yang baru saja nyelamatin kamu ngomong. Baru. Jangan buang-buang waktu denganku. Cepat lapor ke tim keamanan. Sekalian benahi aturan mereka. Itu baru perlindungan terbaik buat aku. Aku tadi hampir dipukul orang. Tapi nggak ada satupun satpam yang keluar. Sungguh nggak masuk akal. Betul, bos. Begitulah kronologinya, kan? Tetangga kecil yang biasa saja. Berani begitu saja. Gak cuma gak mau jual tanah ke saya. Malah memukuli kamu. Betul, Pak? Karena anak kecil dari perusahaan mereka. Sudah beberapa kali memukul saya. Gak masuk akal. Masalah ini gak boleh dibiarkan begitu saja. Kalau tidak, di mana wibawa keluarga Chen kita? Malam ini, saya akan mengadakan jamuan di Hotel Swan untuk kalangan elit di kota Zhonghai. Kamu beritahu Lin Donghai dan putrinya supaya wajib datang. HMPH, malam ini, kalau Lin Donghai tidak beri saya jawaban memuaskan, saya akan buat keluarga Lin malu-maluin di depan umum. Iya, Pak.
Beres, begitulah seharusnya penampilan seorang tuan muda. Mulia dan tampan. Sungguh sempurna. Siapapun yang melihat penampilan tuan muda saat ini, pasti tak bisa menahan diri untuk memuji, orang asing seindah Giok, pangeran yang tiada duanya di dunia. Seharian akhirnya selesai juga. Tapi, apakah untuk hantaran ketiga ini memang harus aku yang menyerahkan secara langsung? Ini usulan saya kepada kakek. Kakek tidak, melarang saya muncul sebelum hantaran ke-9. Kenapa baru hantaran ketiga saya sudah harus muncul? Hantaran ketiga ini adalah cincin berlian bintang merah muda senilai 5 miliar. Yang sudah jadi, tentu harus tuan muda yang menyerahkan langsung supaya terlihat tulus. Soal larangan muncul. Nanti pakai topeng ksatria saja. Topeng ksatria. Iya, coba kamu pikirkan. Ksatria putih memberikan cincin berlian hati merah muda. Melamar putri tercintanya. Terlalu romantis. Hai, bodoh. Kalau sampai berita ini sampai ke ibu kota, pasti jadi bahan tertawaan. Waktunya hampir habis. Kurasa, kakek Chen sudah menipu Nona Chen ke hotel. Tuan muda, kamu cepat siapkan diri. Pergi antar hantaran ketiga kamu. Bos Chen malam ini mengundang kita makan. Sebenarnya ada apa? Kudengar Bos Chen ingin membeli sebidang tanah dari keluarga Lin. Tapi keluarga Lin menolak. Bahkan mengirim orang untuk melukai putra Bos Chen. Sepertinya malam ini Bos Chen akan membalas keluarga Lin. Kecil-kecil keluarga Lin berani menyinggung keluarga Chen. Sepertinya kali ini mereka akan kena masalah besar. Ayah. Jamuan makan keluarga Chen malam ini jelas jebakan beracun. Kalau tidak, aku telepon tuan muda Tianzun. Minta tolong dia datang dan selamatkan kita. Tidak bisa. Tuan muda Tian Jiao sudah pernah bantu kita sekali. Malam ini kalau minta tolong lagi, nanti tuan muda bakal anggap kita keluarga Lin ini pengecut. Baiklah. Kalau tuan muda tahu keluarga Lin ini cuma pecundang, suka bikin masalah, nanti gimana dia bakal mau melayani kita? Aku mengerti. Benar. Malam ini bagaimanapun juga kalian harus selesaikan sendiri. Meski harus rugi. Kalau begitu kami terima. Leting, Xiao Sui. Wah kebetulan, kamu juga di sini. Iya, kakekku tiba-tiba pengen bawa kita makan di sini. Kamu juga makan di sini. Kalau enggak, kita makan bareng saja. Enggak bisa. Kami datang untuk menghadiri jamuan Bos Chen hari ini. Baiklah, nanti kita hubungi setelah makannya. Oke, sampai nanti. Halo Pak Zhao. Pak Lin, Pak Chen juga di sini ya. Halo Pak Chen, halo Tuan Chen. Semua rekan sejawat yang hadir, salam kenal. Lin Donghai, berani sekali keluarga Lin kalian. Anak saya datang untuk negosiasi bisnis dengan kalian. Tapi tadi sangka kamu berani memukulnya. Wah, Bos Chen. Ini salah saya yang kurang mendidik anak. Keluarga Lin kami bersedia minta maaf dan bertanggung jawab. Xiao Hua, kamu rencanakan bagaimana memperlakukan keluarga Lin? Ayah, aku punya 3 syarat. Pertama, keluarga Lin harus menyerahkan sampah bernama Xiao Ning. Kedua, Keluarga Lin harus memberikan 300 MU tanah di Xisiangtang. sebagai kompensasi kerugian untukku. Sedangkan yang ketiga, biarkan Lin Muting, wanita sialan itu, malam ini datang ke kamarku dan layani aku dengan baik, sampai aku puas. Bagaimana? Tidak bisa. Syaratnya sudah jelas dijelaskan anakku. Kalau keluarga Lin tidak setuju. Itu aturan saya. Bos Chen. Saya bisa penuhi syarat pertama. Toh dia memang layak dipukul. Itu sudah sepantasnya. Itu memang sudah sepantasnya. Tapi syarat kedua dan ketiga ini. Keluarga Lin kami memang gak sanggup. Tentu saja kamu bisa menolak. Tapi kamu harus tahu. Melawan aku di kota Zonghai. Pasti hukuman mati. Meng Ting dan Xiao Sui. Apa mereka sedang mengganggumu? Akhirnya aku menangkapmu juga. Xiao Wang, kalian kenal. Bahkan kalau dia jadi abu pun aku kenal. Ayah itu dia. Tadi malam dia yang melemparkan teh susu ke wajahku. Itu juga karena dia. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan kena pukul dari Xiao Ning. Malam ini biar mereka berdua yang melayaniku. Baru bisa menghapus dendam di hatiku. Xiao Hao. Cheng Chuan itu sudah mati. Kenapa? Ayah. Dia wanita yang disukai sepupumu, Chao Baoming. Kalau kamu berani sentuh dia.
Oh, demi muka sepupuku. Aku nggak akan mempermasalahkan itu sama kamu. Tapi yang bersama kamu, yang namanya Xiao Ning, dia harus membayar harganya. HMPH, Chen Kaisuan. Kamu harus berterima kasih pada Cao Baoming. Dia yang membuatmu selamat dari malapetaka malam ini. HMPH, kenapa kamu gak segera kabari si Xiao Ning? Kalau nggak karena putramu berlagak jagoan di jalan, pacarku juga nggak akan memukulmu. Lagi pula, kalau keluarga Chen mau berbisnis dengan perusahaan kami, Meng Sue, mau dapat tanah, harusnya tunjukkan itikat baik kalian. Jangan semena-mena menggunakan kekuasaan, memaksa beli dan jual. Kalau bukan karena putramu yang kasar mulut, menghina Meng Ting, pacarku juga nggak akan menghukum lagi dia. Ketiga kejadian itu salah semuanya ada di keluarga Chen. Putramu kena pukul ya memang pantas. Oh iya, ada pepatah lama, anak tak diajar salah ayahnya. Aku rasa Bos Chen kamu nggak seharusnya menyalahkan pacarku, tapi harusnya introspeksi diri sendiri. HMPH, kamu sok ngajarin aku kerja ya? Apa kamu lagi ngajarin aku kerja? Bukan, cuma kasih saran ke Bos Chen saja, supaya lebih terikat aturan. HMPH, kalian yang muda nggak tahu sopan santun. Kalau yang tua nggak peduli. Apa merasa sayap kalian sudah kuat? Berani adu kekuatan sama keluarga Chen kami. HMPH, cuma keluarga bangsawan kelas rendah. Keluarga Chen kalau bergerak itu seperti mematikan semut saja. Chen Chongshan itu cuma sombong di luar tapi lemah di dalam. Kayaknya nanti dia harus sujud minta ampun deh. Bos Chen, Xiao Sui di keluarga kami ini bicara apa adanya kok. Sikap Xiao Sui adalah sikap keluarga Chen kami. Keluarga Chen berani ngotot dan lawan keras-keras. Apa keluarga Chen mereka nggak takut mati? Hahaha, zaman sekarang ya begini nih. Benar-benar berubah. Apa-apaan? Kucing kampung mana berani keluar berteriak-teriak. Keluarga Chen kita benar-benar berani sekali. Ayah, saya rasa, sudah saatnya memberi pelajaran pada makhluk kecil yang tak penting ini. Supaya mereka kapok. Harus membuat mereka bayar atas ucapan dan perbuatan mereka. HMPH, memang harus memukul pantat mereka. Hahaha, suruh orang. Suruh orang Lin dan Cheng semuanya berlutut di depanku. Setiap orang dapat 100 tamparan. Supaya mereka sadar dan ingat siapa yang kedua. Kalian siapa yang berani? Masih ada hukum atau tidak? Aku yang akan beri pelajaran buat bajingan ini. Ada apa ini? Siapa yang matikan lampunya semua? Siapa? Dasar bajingan, matikan lampu. Segera nyalakan kembali. Kalau tidak, aku habisi seluruh keluarganya. Suruh orang buang dia keluar. Nyalakan semua lampu. Jangan ada yang bergerak. Semua diam. Tuan, Anda siapa? Diam. Semua dilarang bicara. Maaf semua. Hari ini aku akan menyatakan cinta dan melamar gadis yang kucintai di sini. Pria berwajah kuning itu orang dari putra mahkota Tian Jiao. Nah, ini dia putra mahkota Tian Jiao. Kalau mengganggu makan malam kalian, mohon maaf. Aku jadi penasaran, siapa ya si beruntung yang dilamar itu? Aduh, aku ini saudara perempuan yang bodoh. Si beruntung itu adalah kamu. Nona Cheng. Cepatlah pergi. Nona Cheng yang kamu maksud itu aku, kan? Betul, itu kamu. Nona Cheng. Belum pernah ada wanita yang bisa membuatku terpikat sedalam ini. Sampai tak bisa berhenti mencintai. Nona Chen, ini hadiah lamaran dari tuanku untukmu. Juga sebagai mas kawin ketiga. Cincin berlian hati merah muda. Nona Cheng. Mau menikah denganku?